Budi Hartono dengan lelah meletakkan tas dokternya di atas meja dan mulai membuka resleting jaket hujannya. Syukurlah hari di bulan Desember yang panas, lembab, dan tak henti-hentinya hujan ini akhirnya akan berakhir. Sang dokter sudah membayangkan bagaimana ia akan segera merapikan tas medisnya, mengisi dokumen, berpamitan dengan perawat Rina, dan akhirnya pulang ke rumah. Di sana, ia akan mandi air hangat selama 20 menit, lalu dengan tenang dan perlahan menyeruput teh jahe hangat dengan serai dan jeruk nipis. Pak Budi sudah kembali, sapa Rina dengan suara yang manis sekali. Di atas seragam medis birunya, ia mengenakan sebuah kardigan tebal yang panjang, yang tidak mengherankan karena pendingin udara di puskesmas kecamatan kecil ini terlalu dingin dan lembab karena hujan di luar. Dokter itu menjadi waspada. Bekerja dengan Rina memang mudah, bukan hanya karena ia penduduk asli dan mengenal baik semua dokter dan pasien, tetapi juga karena semua perasaan suster Rina selalu terpancar jelas di wajahnya. Dan sekarang, dari ekspresi bersalah dan nada suara yang memelas, jelas sudah bahwa ada kabar yang kurang menyenangkan menanti Budi Hartono. "Suster Rina," ucapnya dengan suara yang dibuat setegas mungkin, "ada apa lagi hari ini?" Penampilannya yang galak tidak menipu sang perawat. Setelah 5 tahun bekerja bersama, Rina sudah sangat paham bahwa sang dokter hanya berpura-pura galak dan tidak sabaran, padahal hatinya sangat baik dan tenang. "Ada satu panggilan lagi, Pak," katanya lembut, sambil menggeser buku catatan ke arah Budi. Alis tebal sang dokter terangkat, nyaris menyentuh rambutnya yang ikal. "Tidak," potong Budi Hartono dengan dingin dan tegas. "Jam kerjaku sudah selesai 2 jam yang lalu. Hari ini saja aku sudah merangkap jadi dokter sekaligus sopir karena Ujang, sopir kita, katanya sakit." "Pak Budi, tolonglah," rengek sang perawat. "Ini nenek-nenek tua, tinggal sendirian di ujung desa. Kebetulan di dekat sana ada rumah kebun Bapak, kan? Sekalian bisa mampir." "Oh ya, seolah-olah banyak sekali yang harus kukerjakan di rumah kebun pada bulan Desember," kata dokter itu dengan muram. Namun, nada suaranya melunak, dan Rina tahu ia telah menang. "Bapak tahu sendiri, dengan hujan badai begini, mana ada ojek yang mau ke sana," tambahnya sebagai argumen terakhir. "Iya, aku tahu," desah Budi Hartono, lalu mengusap matanya yang lelah. "Cepat katakan, ada apa dengan nenekmu itu?" Dengan gembira, dan sebelum dokter itu berubah pikiran, Rina segera berbicara cepat. Nenek Sumi, 80 tahun, mengeluh tekanan darah tinggi, pusing, dan nyeri dada sesekali. Budi mengangguk. "Alamatnya sudah saya tuliskan. Bapak tinggal lurus saja di jalan utama, lalu di dekat warung kelontong belok kanan, dan terus sampai ujung, rumah terakhir dengan gerbang hijau." "Oh, benar juga, tidak jauh dari rumah kebunku." "Iya, Pak," kata perawat itu dengan gembira, lalu bertanya, "Jadi, kami tunggu Bapak kembali?" Dokter itu menggelengkan kepalanya. "Pulanglah, Rina. Jam kerjamu juga sudah lama berakhir. Setelah kunjungan ini, aku akan menginap di rumah kebun saja. Besok pagi aku langsung ke sini." Sang perawat tertawa kecil. "Lucu juga nanti kalau besok pagi-pagi Ujang muncul dan mobil dinas tidak ada di garasi. Menurutmu besok dia sudah sadar? Biasanya dia tidak pernah absen mabuk lebih dari 1 hari berturut-turut. Pecat saja dia." "Ah, Rina," desahnya. "Kalau dipecat, memangnya siapa lagi yang mau kerja dengan gaji segini?" "Iya juga, sih, Pak, tidak ada." Mereka berpamitan, dan Budi berjalan menuju mobil. Ia berharap Toyota Kijang tua itu tidak akan mengecewakannya dan mau menyala di tengah cuaca lembab ini. Mobil itu meraung tak senang, terbatuk-batuk, lalu akhirnya menyala. "Baguslah, berarti Ujang masih merawatmu dengan baik," gumam sang dokter dan dengan hati-hati melajukan mobil ke jalan. Meskipun lalu lintas sepi, karena hujan lebat ia tidak berani mengemudi kencang. Terlebih lagi, hari sudah sangat larut dan di bawah cahaya lampu jalan yang jarang, hampir tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Ketika Budi melewati warung dan berbelok ke kanan, tiba-tiba ia merasa seperti melihat seseorang berjalan di tepi jalan. Ia menyipitkan mata, dan ketika mendekat, ia melihat seorang perempuan. Cara berjalannya aneh, sedikit terhuyung-huyung. Dan ia memeluk erat sebuah bungkusan besar di dadanya, yang sepertinya berisi seorang anak kecil.
Budi mengerem mendadak. "Hei," teriaknya pada perempuan itu, "mau kuantar?" Perempuan itu menoleh dengan kaget dan sepertinya hendak lari, tetapi setelah melihat Budi, ia menjadi tenang. Ia mendekati mobil, dan dokter itu melihat hidung perempuan itu sudah pucat karena kedinginan, begitu pula tangannya yang terlihat dari lengan mantel tipis dan tua yang jelas tidak cocok untuk musim hujan. "Anda butuh bantuan?" tanyanya. Perempuan itu menatapnya dengan mata hitam yang besar dan tiba-tiba mengangguk samar. Budi tersentak. Entah setan apa yang merasukinya hingga berhenti. Bisa saja perempuan itu hanya penduduk lokal yang sedang berjalan pulang. Tapi sekarang, ketika ia sudah tahu pasti bahwa perempuan itu dalam kesulitan, ia tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan seikat kunci, dan melepaskan salah satunya. "Ini kunci rumah kebun saya, terus saja di jalan ini, rumah terakhir di sebelah kiri." Rumahnya bergaya tradisional dengan banyak ukiran kayu di gerbang, jendela, dan atapnya, tidak akan salah. "Ini kuncinya. Saya akan segera menyusul setelah selesai bekerja." "Mengerti?" Perempuan itu mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia cepat-cepat menyekanya dengan satu tangan sambil memegangi bungkusan itu dengan tangan lainnya. "Kenapa aku melakukan ini?" tanya Budi pada dirinya sendiri dalam hati. Ia mendesah, menutup pintu mobil, dan menginjak gas, bergegas menuju pasiennya. Di rumah Nenek Sumi, dokter itu tertahan selama 1 jam penuh. Ternyata, kondisi si nenek baik-baik saja. "Sudah kuduga ini semua karena hujan sialan ini," desah sang pasien. "Setiap kali cuaca berubah, pasti begini jadinya." "Itu biasa, Nek," jawab dokter itu. "Obatnya diminum tidak beberapa hari terakhir ini?" Si nenek mendesah bersalah. "Kadang-kadang lupa, nah." "Begitu. Ini sudah saya tuliskan semuanya, saya tempel catatan besar di kulkas. Pasti tidak akan terlewat." "Terima kasih, Pak Budi," ucap si nenek berterima kasih. "Semoga Tuhan memberimu kesehatan, istri yang baik, dan anak yang banyak." Dokter itu meringis tetapi tidak mengomentari doa tersebut. Sekarang tekanan darah nenek sudah normal, denyut nadi juga. "Kalau ada apa-apa, telepon saja. Pasti baik-baik saja," yakinkan Nenek Sumi. "Saya akan tidur sekarang, dan besok pagi bangun segar bugar." Mereka berpamitan. Budi masuk ke mobil, mampir sebentar ke warung, lalu menuju rumah kebunnya. Hujan semakin deras dan jarak pandang hampir nol. Harus segera menyalakan tungku, pikir Budi sambil mendekati rumah. Ia melihat ada cahaya di jendela. Ia mendekat dan mengintip. Kenalan barunya itu sedang berdiri di dekat rak buku. Ia memasukkan tangannya ke dalam rak dan, sepertinya, menyembunyikan sebuah bungkusan di sana. Menarik, pikirnya, lalu berjalan ke pintu, sengaja membuat suara langkah yang keras dan perlahan membuka pintu depan. Hal pertama yang ia rasakan di dalam rumah adalah kehangatan. Berarti kenalan barunya itu berhasil menyalakan tungku kayu pedesaan. "Ah, pas sekali," kata Budi, meletakkan kantong belanjaan di atas meja. "Aku baru saja membawakan bahan makanan. Sudah lama tidak ke sini, mungkin tidak ada makanan sama sekali." Perempuan itu tidak menjawab apa-apa. Namun, sekarang Budi bisa melihatnya lebih jelas dan menyadari bahwa ia lebih mirip seorang gadis muda, mungkin baru berusia 18-20 tahun. Wajahnya yang mungil dan lembut, kulitnya sawo matang, mata hitam besar, dan rambut dengan warna yang sama dikepang tebal menjuntai hampir sampai ke pinggang. Hanya saja, raut wajahnya terlihat sangat dewasa dan sedih, seolah ia baru saja mengalami duka yang mendalam. Mantel tipisnya digantung di kursi yang diletakkan di dekat tungku. Kini ia mengenakan rok wol abu-abu panjang sederhana, sampai pertengahan betis dan blus hitam yang sangat tipis. Sepatunya diletakkan di dekat tungku, dan Budi berpikir sepatu itu juga untuk musim kemarau, sama seperti mantelnya. Ketika ia masuk, gadis itu langsung menghampiri anak yang duduk di kursi dan menggendongnya. Sepertinya itu seorang anak perempuan, dengan rambut terang dan mata gelap seperti ibunya. Usianya sekitar 4-5 tahun. "Kalian sudah merasa hangat?" tanya dokter itu. Gadis itu mengangguk. Budi mendesah. Rupanya ia tidak ingin banyak bicara. "Aku akan menyiapkan makan malam untuk kita," katanya.
Mungkin butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Kalian bisa istirahat dulu. Ikut aku. Ia membawa mereka ke bagian belakang rumah, di mana di balik sekat tipis terdapat sebuah tempat tidur besar. Kalian bisa berbaring di sini dulu, tambah Budi sambil mengeluarkan selimut tebal. Rumah ini belum sepenuhnya hangat, jadi selimut ini akan berguna. Gadis itu dengan hati-hati meletakkan anak perempuan itu di tempat tidur, mengambil selimut dari tangan dokter, berbaring di samping anak itu, menutupi mereka berdua, dan menatap Budi dengan penuh terima kasih. Aku akan memanggil kalian kalau sudah siap, katanya, lalu keluar dan menutup pintu dengan pelan. Kau ini memang suka sekali mencari masalah, Budi, katanya dalam hati sambil meletakkan panci berisi air dan wajan berisi minyak di atas kompor. Bukannya mengurusi hidupmu sendiri, kau malah sengaja mencari orang-orang menderita lain untuk mengalihkan perhatianmu. Ia tidak mau repot dengan makan malam. Tidak ada tenaga dan waktu untuk itu. Lagi pula, pilihan di warung desa tidak banyak. Budi merebus mie instan, menggoreng beberapa sosis, dan mengiris roti, sosis, dan keju. Ia mengeluarkan susu dan biskuit dari kantong. Setengah jam kemudian, semuanya siap. Ia pergi ke kamar dan membuka pintu, berusaha tidak membuat suara. Gadis itu langsung membuka matanya. Maaf, aku tidak bermaksud membangunkanmu, katanya. Ayo makan malam. Gadis itu mengangguk dan bangkit, dengan hati-hati membangunkan anaknya. Anak perempuan itu menggeliat mengantuk tetapi patuh berdiri dan berjalan. Ia sepertinya takut berpisah dari temannya bahkan selangkah pun dan menempel erat padanya. Mereka bertiga makan dengan lahap dan terburu-buru. Budi sendiri baru sempat minum teh pagi tadi dan sangat lapar. Dan sepertinya, kenalan barunya juga sudah lama tidak makan. Akhirnya, mereka semua minum teh cangkir kedua dan bersandar di kursi. Mungkin sekarang kita bisa bicara, usul Budi dengan sopan. Sepertinya sudah waktunya. Gadis itu tersenyum tipis. Baiklah, ucapnya sangat pelan. Aku bisa bicara sedikit. Ia menunjuk ke tenggorokannya. Sakit? Tanya Budi. Aku seorang dokter, aku bisa memeriksanya. Gadis itu menggeleng. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Siapa namamu, bolehkah aku tahu? Tamu itu berpikir sejenak, lalu menjawab, Dewi. Senang bertemu denganmu. Namaku Budi. Ia tersenyum. Dan makhluk kecil yang cantik ini? Putri. Anak kecil itu, mendengar namanya disebut, tiba-tiba memeluk Dewi dan menatapnya dengan bertanya. Dewi menenangkannya dengan mengelus rambut ikalnya yang terang. Baiklah, kata pemilik rumah. Aku mengerti kita tidak akan banyak bicara malam ini. Kita tidur saja, ya? Iya, kata Dewi sama pelannya. Budi mengangguk. Besok pagi-pagi aku akan berangkat kerja. Ke puskesmas di desa sebelah, tidak jauh dari sini. Aku akan berusaha pulang lebih awal. Kalian akan tetap di sini, kan? Kamu tidak keberatan? Tanya Dewi, menatapnya dengan memohon. Ia tersenyum. Tidak. Keesokan paginya, ia hampir terlambat bekerja. Semalaman mobil dinas itu basah kuyup oleh hujan dan embun, dan tidak mau menyala. Biasanya Budi berangkat kerja dari apartemennya di kota dengan bus. Mobil pribadinya terparkir di garasi dan jarang sekali digunakan. Tapi sepertinya akhir pekan ini ia harus mengambilnya. Sepertinya mereka akan tinggal lama denganku. Mungkin saja aku pulang dan tidak ada siapa-siapa lagi di sana, begitu pula dengan semua barang di rumah kebun, pikir Budi. Meskipun, tidak ada yang berharga untuk diambil di sana. Dan kenapa aku berpikir anak itu adalah putrinya? Orang pertama yang ia lihat di puskesmas adalah Ujang, sopir mereka. Pria itu tampak benar-benar sadar dan sangat bersalah. Selamat pagi, Pak Budi, sapanya, menunduk. Peggy, jawab dokter itu. Bagaimana kabarmu? Pria dewasa itu malu seperti remaja dan menundukkan matanya. Baik, Pak. Rina benar, kata Budi dengan ceria. Benar soal apa, Pak? Soal kamu tidak pernah absen lebih dari 1 hari. Saya tidak akan begitu lagi, Pak, jawabnya seperti anak kecil. Baguslah kalau begitu, jawab Budi, meskipun tidak terlalu berharap banyak. Tolong periksa mobil tua kita,
Tadi pagi tidak mau menyala sama sekali. Siap, Pak Budi. Seru Ujang dengan sigap, sadar bahwa ia tidak akan dimarahi. Mungkin seharusnya ia diberi pelajaran, tetapi Budi tidak punya waktu untuk itu. Ia sudah melihat antrean kecil di depan ruang praktiknya. Ia cepat-cepat berganti pakaian dan masuk ke ruangannya. Selamat pagi, Pak Budi, sapa Rina dengan ceria. Bagaimana kemarin? Baik-baik saja. Aku meninggalkan Nenek Sumi dengan tekanan darah 120/80. Wah, bagus sekali. Iya. Semalam tidak ada kejadian apa-apa? Sepertinya tidak ada, Pak. Boleh saya panggil pasien pertama? Aku siap. Hujan terus turun dengan lebat, begitu deras hingga di luar jendela tidak terlihat apa-apa selain tirai air. Udara juga menjadi lebih dingin. Karena itu, pasien tidak banyak. Seseorang dengan hipotermia ringan, seorang wanita yang pergelangan kakinya terkilir, lalu beberapa orang dengan bronkitis. Sudah semua? Tanya Budi pada Rina. Memangnya kurang, Pak? Tanya perawat itu dengan heran. Tidak, amit-amit, serunya. Aku hanya terkejut. Ya siapa juga yang mau datang di tengah badai seperti ini? Kalau cuaca normal, bagi nenek-nenek dan kakek-kakek kita, pergi ke puskesmas, duduk di antrean, mengobrol dengan teman-teman itu hiburan tersendiri. Tapi hari ini, yang datang hanya yang benar-benar butuh. Oh, Suster Rina, desah dokter itu. Sudah bertahun-tahun aku bekerja denganmu, tidak henti-hentinya aku kagum dengan kebijaksanaanmu. Perawat itu mendengus. Ah, Bapak ini, suka sekali menyindir. Aku benar-benar serius. Kalau panggilan darurat? 0, Pak Budi. Dokter itu menatapnya tidak percaya, dengan harapan kosong. Sumpah, Pak Budi, jawab perawat itu dengan hikmat. Orang-orang desa kasihan padamu, jadi mereka tidak mengganggumu. Kalau begitu, ayo kita beres-beres. Rina dengan cepat merapikan kartu pasien, memeriksa jurnal, dan mengumpulkan formulir rujukan untuk tes dan pemeriksaan. Akhir pekan ini mau melakukan apa, Pak? Tanyanya. Tidak tahu, jawab dokter itu jujur. Kamu? Wanita itu mendesah. Suami membawa daging. Akhir pekan ini kami akan menggilingnya, membuat adonan, dan menyiapkan stok makanan. Buat apa? Tanya Budi untuk basa-basi. Bakso, sate lilit, siomay, seperti biasa. Wah, kegiatan yang bagus. Baiklah, sampai Senin. Sampai Senin, Pak Dokter. Dalam perjalanan pulang, Budi kembali mampir ke warung. Meskipun sebagian dari dirinya mengatakan bahwa mungkin tidak ada siapa-siapa lagi di rumah kebun, ia tetap membeli beberapa kantong penuh bahan makanan. Ternyata dugaannya salah. Di jendela masih ada cahaya, dan dari cerobong asap keluar asap tipis. Bersama dengan ukiran kayu yang menghiasi rumah, pemandangan itu memberikan kesan yang sangat nyaman dan hangat. Sebenarnya, dulu ini adalah rumah tinggal. Disinilah orang tuanya, Budi, dan kakak laki-lakinya tinggal ketika mereka masih kecil. Namun, sudah bertahun-tahun berlalu sejak saat itu. Aku pulang, katanya sambil membuka pintu. Di dalam terasa hangat dan nyaman. Ia langsung menyadari betapa bersihnya tempat itu. Lantai telah disapu dan dipel, debu telah dibersihkan, dan tercium aroma makanan yang lezat. Selamat datang, kata Dewi pelan, dengan senyum malu-malu. Budi melihat ia mengenakan kemeja dan celana lamanya. Pakaian itu jelas kebesaran untuknya, dan terlihat seperti pakaian anak-anak. Putri kecil sedang duduk di lantai dekat tungku, bermain dengan sebuah kaleng. Ia terbungkus handuk besar. Maaf, kata Dewi dengan takut-takut, sambil memegang ujung kemejanya. Aku mencucinya. Bagus sekali. Dan aku tidak keberatan kamu mengambil pakaian itu. Semua di sini memang pakaian untuk di rumah kebun. Gadis itu mengangguk, lalu menunjuk ke meja. Makan malam? Tanya Budi. Dengan senang hati. Aku cuci tangan dulu. Ia meletakkan kantong-kantong belanjaan di meja dan pergi ke kamar mandi. Ketika ia kembali, kantong-kantong itu sudah dibongkar, dan di meja sudah tersaji piring-piring. Dewi memasak nasi dengan tumis kornet. Enak sekali, kata Budi. Aku tidak pernah menyangka dari dua bahan bisa dibuat masakan selezat ini. Kamu benar-benar berbakat.
Dewi tersenyum tipis. Terima kasih. Selama makan malam, Budi terus berpikir bagaimana cara memulai percakapan. Bagaimanapun, sudah 2 hari seorang gadis dengan anak kecil tinggal di rumahnya, dan ia tidak tahu apa-apa tentang mereka selain nama. Sepertinya tamunya sendiri menyadari hal itu. Ia terus melirik Budi, tetapi jika melihat Budi juga menatapnya, ia akan membuang muka. Sudah, tiba-tiba kata putri kecil dan menatap Dewi. Nonton kartun? Tanya Dewi pada anak itu. Si kecil mengangguk. Dewi menggendongnya dan membawanya ke kamar. Tak lama kemudian, terdengar suara acara anak-anak dari sana. Budi membereskan meja, menumpuk piring di wastafel, dan mulai mencucinya. Biar aku saja, terdengar suara dari belakangnya. Aku harus berterima kasih atas makan malam yang luar biasa ini. Dewi menunggunya di meja. Budi duduk di ujung yang berlawanan. Ia sengaja tidak memulai percakapan, memberi kesempatan pada gadis itu untuk memutuskan dari mana akan memulai ceritanya. Aku belum siap menceritakan semuanya, akhirnya Dewi berkata. Aku mengerti. Tapi kamu juga harus mengerti aku. Ada orang-orang yang sama sekali asing tinggal di rumahku. Aku tidak tahu, mungkin kalian butuh bantuan, mungkin ada yang mencari kalian. Gadis itu tersentak. Putri itu putrimu? Tanya Budi. Dewi menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. Dia sudah seperti putriku sendiri. Gadis itu berlari menuruni tangga marmer dengan cepat, mengabaikan teriakan ayahnya. Kalau sekali lagi ayah dengar tentang ulahmu, kau bisa lupakan. Lupakan apa? Dewi sudah tidak mendengarnya lagi. Ia membanting pintu begitu keras hingga mungkin seluruh koleksi kristal ibunya di atas perapian berjatuhan. Ayo! Terdengar suara riang dari temannya. Rani menjulurkan kepalanya hampir setengah badan dari jendela mobil merah barunya. Wow! Kata Dewi dengan kagum sambil memasang sabuk pengaman di kursi depan. Siapa yang kasih? Temannya itu mengibaskan rambut pirang pendeknya. Ayah, siapa lagi? Karena apa? Rani tersenyum mempesona. Karena aku tidak memberitahu ibu tentang pacar barunya. Dewi tertawa. Beruntung sekali kamu. Aku sudah 2 bulan ini tidak bisa membujuk ayahku untuk mobil baru. Gadis itu menirukan suara ayahnya. Pajeromu itu baru dibelikan kurang dari setahun yang lalu. Apa sudah bosan? Iya, dong. Mau yang lebih baru. Aku mengerti. Tapi sepertinya setelah kejadian kemarin, aku tidak akan melihatnya dalam waktu lama, desah Dewi. Rani mendesah prihatin dan bertanya, sekarang kita mau kemana? Makan dulu, yuk. Ayo. Sekalian kamu cerita ada apa? Setengah jam kemudian, Rani memarkir mobilnya di depan sebuah restoran mahal dan trendy. Di sini dilarang parkir, teriak seorang pria yang lewat. Gadis itu menunjukkan gestur tidak peduli. Untuk pelanggan, semua boleh, katanya dan tersenyum pada Dewi. Di dalam restoran, seorang hostes yang ramah mengantar mereka ke meja terbaik. Ceritakan, kata Rani setelah mereka memesan. Dewi mendesah. Tidak ada yang baru. Aku hanya mengadakan pesta kecil dan semuanya jadi sedikit di luar kendali. Sedikit? Tanya Rani. Siapa lagi yang tahu seperti apa pesta-pesta mereka? Dewi memang sudah liar, seperti seluruh geng mereka. Dan belakangan ini, ia seperti lepas kendali. Bukan apa-apa, potong Dewi dengan tegas. Hanya saja tetangga terlalu menyebalkan dan memanggil polisi. Oh, begitu. Ketika tagihan datang, Dewi berkata, aku yang bayar. Tidak keberatan, jawab temannya. Dewi menempelkan kartunya. Terdengar bunyi bip yang tajam. Maaf, pembayaran gagal, kata pelayan. Coba sekali lagi. Tentu. Lagi-lagi bunyi bip. Pakai kartuku saja, usul Rani. Ketika pelayan pergi, Rani bertanya dengan prihatin, kartumu diblokir? Dewi mengatupkan bibirnya dan mengangguk tajam. Iya. Pasti ini ide ayah. Ayahku juga pernah melakukan itu beberapa kali. Tapi tidak lama. Biasanya ibu menenangkannya dan membujuknya agar tidak bertindak ekstrem, tambahnya, merujuk pada ayahnya. Rani tertawa.
Setiap dari kita pasti pernah mengalami saat di mana orang tua memblokir kartu. Aku akan membayarmu tanpa masalah. Terima kasih sayang. Aku yakin mereka akan cepat berubah pikiran. Tapi untuk jaga-jaga, nanti ambil uang tunai sedikit untuk sementara. Setelah itu, mereka beristirahat sejenak, minum sampahnya, dan mulai merencanakan malam itu. Kalau kamu sedih, kita bisa di rumah saja nonton serial, usul temannya, atau main konsol. Dewi menggelengkan kepala dengan tegas dan tertawa. Tidak, terima kasih. Hari ini sudah terlalu panjang dan penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku perlu bersenang-senang. Kamu tahu kan, aku selalu setuju. Kita ke klub, dan aku mau ke klub yang belum pernah kita datangi. Itu akan menjadi tugas yang sulit. Rani menelepon beberapa teman. Akhirnya, salah satu dari mereka menyebutkan sebuah alamat. Di mana itu? Tanya temannya dengan bingung. Ya ampun. Dewi menatapnya dengan penasaran, menunggu akhir percakapan. Dan bagaimana di sana? Tanya temannya. Oke, akhirnya ia menutup telepon dan menatap Dewi. Tio bilang ada satu klub yang menarik, tapi jauh. Tidak masalah. Aku juga berpikir begitu. Katanya di sana semuanya murah, kotor, dan suram. Tapi dengan caranya sendiri, keren. Itu yang kubutuhkan hari ini, kata Dewi dengan tegas. Ayo, dandan. Malam itu, mereka berdandan tidak seperti biasanya. Dewi memakai riasan tebal dan gaun merah pendek favoritnya. Kau terlihat luar biasa, kata Rani padanya. Kau juga, jawab Dewi. Tidak, aku hanya cantik seperti biasa. Tapi kau hari ini sangat menawan. Seperti seorang ratu. Gadis-gadis itu tertawa. Klub itu terletak di sebuah bangunan semi-basement. Mereka bahkan tidak langsung menemukannya. Di sekelilingnya ada rumah-rumah tua biasa dan bahkan tidak ada penerangan jalan yang layak. Kita yakin datang ke tempat yang benar? Tanya Rani. Alamatnya benar. Lihat, di sana seperti ada papan nama. Mereka menemukan pintu masuk. Di dalam, hampir tidak ada dekorasi. Pencahayaan redup, sebagian besar dari lampu neon. Tidak banyak perempuan di sana, lebih banyak laki-laki. Semua orang menatap Rani dan Dewi dengan penasaran. Awalnya mereka merasa tidak nyaman. Kemudian Rani melihat beberapa teman di sana dan mereka duduk di satu meja. Dewi merasa luar biasa. Setelah beberapa koktail, ia menjadi rileks dan tertawa mendengar lelucon para pria. Orang tuanya menelepon beberapa kali, tetapi ia tidak mengangkatnya. Ia mencoba beberapa kali menggunakan kartunya, tetapi kartu itu tetap terblokir, yang hanya menambah kemarahannya pada orang tuanya. Tentu, ia juga mengatakan banyak hal yang tidak pantas pada mereka, tapi mereka juga persetan dengan mereka, pikir Dewi. Setelah beberapa saat, ia merasa pusing dan memutuskan untuk keluar. Udara malam yang dingin memang sedikit menyegarkannya. Gadis itu berjalan beberapa langkah dari klub. Ia perlu berjalan sedikit. Ia tidak akan pergi jauh, hanya akan berjalan sekali mengelilingi bangunan. Ketika Dewi sudah berbelok di sudut dan tinggal sekitar 10 meter lagi dari pintu klub, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia pikir itu Rani atau salah satu pria yang menyusulnya. Tapi ia tidak sempat sadar. Ketika sadar, Dewi tidak mengenali tempat di mana ia berada. Tentu, dalam hidupnya ada beberapa kali ia bangun dan tidak ingat apa yang terjadi semalam. Tapi sekarang, sepertinya ia ingat semuanya, pertengkaran dengan orang tuanya, klub, bagaimana ia keluar untuk mencari udara segar. Ia mengangkat kepala. Gelap, tapi matanya perlahan terbiasa. Dewi sadar ia berbaring di tempat tidur sempit dengan ranjang pegas. Kawat-kawatnya terasa sakit menusuk punggungnya. Hei! Teriak Dewi keras. Ada orang di sini? Ia mencoba duduk. Kepalanya sangat pusing, mual, dan bagian belakang kepalanya sakit. Dewi menyentuhnya dengan jari. Di rambutnya ada sesuatu yang basah dan lengket. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berat. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan di ambang pintu muncul seorang pria besar dan tinggi. Halo, kata Dewi, merasakan kulitnya merinding karena firasat buruk. Bagaimana aku bisa ada di sini? Aku diculik, katanya dengan suara serak kepada Budi,
Lebih dari setahun yang lalu. Dokter itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Diculik, ulangnya. Tapi oleh siapa? Untuk apa? Ia sendiri sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bodoh, tetapi setelah informasi seperti itu, sulit untuk mengatakan sesuatu yang bijaksana. Aku tidak tahu, kata Dewi pelan. Budi mengatupkan bibirnya dan bertanya, tenggorokanmu. Apakah itu terjadi di sana? Dewi mengangguk. Jadi putri bukan putrimu? Pria itu menatapnya dengan pandangan menilai. Ganti bajumu, katanya dan melemparkan sesuatu ke tempat tidur. Kemudian ia menutup pintu, dan Dewi mendengar suara kunci diputar. Ia melihat pakaian yang dilemparkan pria itu. Itu adalah gaun katun tua yang sudah pudar. Bahkan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah orang tuanya tidak akan pernah mengenakan pakaian seperti itu. Dewi dengan tegas melempar kain itu ke samping dan mulai menggedor pintu. Buka, teriaknya. Terdengar bunyi klik, dan pria besar itu muncul di ambang pintu. Kenapa tidak ganti baju? Dengan pakaian seperti ini, lepaskan aku sekarang juga. Kau tahu tidak aku ini anak siapa? Pria itu terkekeh. Sepertinya kau masih belum mengerti apa-apa. Sayang sekali. Kukira kau gadis yang cerdas. Aku bisa memeriksa tenggorokanmu, kata Budi. Dewi meletakkan telapak tangannya di leher seolah ingin melindunginya. Mungkin nanti saja, katanya. Baiklah. Besok aku akan pergi ke kota, akan kuambilkan beberapa obat. Aku bukan spesialis THT, tapi aku masih ingat sedikit dari kuliah. Terima kasih karena tidak memaksaku menceritakan semuanya sekaligus, dan terima kasih sudah membantu. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya. Siapapun akan melakukan hal yang sama di posisiku. Tidak semua orang, kata Dewi pelan. Bus Sabtu pagi ke kota hampir kosong. Selain sang dokter, hanya ada beberapa nenek-nenek di dalamnya. Sepanjang perjalanan, Budi mencoba memahami apa yang terjadi padanya. Mengapa ia tiba-tiba menjadi pengasuh yang peduli bagi dua gadis asing? Mengapa ia tidak menawarkan Dewi untuk menghubungi polisi? Namun, ia sadar bahwa jika gadis itu sendiri tidak pergi ke sana, pasti ada alasannya. Di kota, ia pertama-tama mampir ke apartemennya. Tentu saja, semuanya tertutup debu, bunga-bunga layu, dan susu di kulkas sudah basi. Kata Budi pada dirinya sendiri dengan muram, ia mengemasi barang-barangnya. Jelas bahwa untuk beberapa waktu ia akan tinggal di rumah kebun. Setelah berpikir, ia mengambil semua yang mungkin berguna bagi Dewi dan si kecil. Telepon berdering. Melihat layar, Budi mengerutkan kening, tetapi tetap mengangkatnya. Halo, Gus, jawabnya. Halo. Kau di rumah? Aku kebetulan lewat. Di rumah? Mau mampir? Alis Agus terangkat. Di kulkasmu ada apa? Budi menjawab, mampir saja. Tapi tidak ada makanan. Aku akan heran kalau ada. Aku mampir beli martabak dulu di jalan. 20 menit kemudian, ia sudah membunyikan bel. Budi membuka pintu. Agus 3 tahun lebih tua darinya, sama-sama tinggi, bermata biru, dan berambut ikal, hanya saja bahunya lebih lebar, dan di janggutnya sudah ada beberapa uban. Apa-apaan ini? Seperti beruang saja, gerutu Budi dengan tidak senang. Ayolah, aku sudah lama tidak melihatmu, kata Agus dengan ramah. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Bekerja. Kamu sendiri? Semua baik. Bagaimana kabar Maya dan keponakan-keponakanku? Istriku baik-baik saja. Satria akan segera ikut kompetisi karate. Lisa mulai ikut les bahasa Mandarin. Dia kan baru 6 tahun. Dia sendiri yang mau, dan dia suka. Syukurlah kalau begitu. Kakak laki-lakinya membuka kotak martabak, mengambil sepotong, dan mendorong sisanya ke arah Budi. Ia juga mengambil sepotong. Agus ragu-ragu, lalu bertanya, kalau kamu bagaimana, ada yang baru? Budi menegang. Ia menyayangi kakaknya, tetapi kadang-kadang Agus bersikap seperti ayah yang terlalu peduli, semuanya masih sama, jawab adiknya, bekerja. Budi, Agus memulai dengan lembut. Kau tahu aku tidak akan ikut campur urusanmu, tapi sudah 7 tahun berlalu sejak perceraianmu. Budi mengerutkan kening. Kau pikir aku masih menderita karena laras? Kelihatannya begitu.
Aku ingat betapa bahagianya kau sebelum semua itu. Lalu kau tiba-tiba berhenti bekerja, meninggalkan kariermu, bekerja di puskesmas desa itu dan tinggal di sana selama bertahun-tahun seperti pertapa. Dan selama itu kau tidak pernah menceritakan apapun padaku. Budi berpikir mungkin sudah saatnya ia membuka diri. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun berlalu. Awalnya ia berpikir rasa sakit di dadanya tidak akan pernah hilang, bahwa ia tidak akan pernah bisa menerima pengkhianatan istrinya. Tapi mungkin kakaknya benar, dan sudah waktunya untuk melangkah maju. Baiklah, kata Budi. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Budi bertemu dengan calon istrinya di tahun pertama kuliah kedokteran. Mereka satu kelompok belajar. Laras, pada minggu pertama, langsung diangkat menjadi ketua kelas. Cantik, pintar, ceria, bersemangat. Setengah dari mahasiswa di angkatannya jatuh cinta padanya. Budi adalah kebalikannya. Ia juga menonjol tinggi, tampan tetapi karena sifatnya yang pemalu, ia hampir tidak diperhatikan. Ia berusaha keras dan menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk belajar, bahkan mengikuti semua kuliah, termasuk sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Selain belajar, ia tidak punya waktu untuk hal lain, sementara Laras sepertinya bisa berada di mana-mana sekaligus. Ia belajar dengan baik, mendaftar untuk kelas tambahan biologi dan anatomi, dan masih sempat tampil di acara-acara kampus. Ia bernyanyi dengan baik dan pandai menjadi pembawa acara. Tentu saja, Budi juga jatuh cinta padanya. Laras ramah padanya, seperti pada teman sekelas lainnya. Tapi sepertinya ia tidak menyadari lebih dari itu. Perlahan-lahan, mahasiswa yang tidak saling kenal menjadi lebih dekat, menyadari bahwa mereka harus lebih serius belajar. Di tahun ketiga, Laras dan Budi menjadi teman. Untuk praktik musim panas, mereka pergi ke departemen yang sama, di mana gadis itu akhirnya bisa menilainya. Ayo kita pacaran. Usulnya sendiri di hari terakhir praktik setelah mereka menyerahkan jurnal. Kamu serius? Tanya Budi. Aku tidak menarik bagimu? Tanya Laras. Pria itu memerah. Menarik. Sudah lama. Gadis itu tersenyum. Berarti sudah diputuskan. 3 bulan kemudian, mereka mulai tinggal bersama, dan itu adalah waktu terbaik dalam hidup Budi. Mereka bersama Laras hampir sepanjang waktu di kampus dan di rumah. Bersama-sama mempersiapkan ujian, kuis, dan ujian akhir. Bersama-sama menjadi sukarelawan jaga di UGD. Kamu mau ambil spesialisasi apa? Tanya Laras pada Budi suatu kali. Tidak tahu, mungkin penyakit dalam. Kamu? Aku berpikir antara endokrinologi dan neurologi. Serius? Kata Budi dan tersenyum. Aku ingin menjadi spesialis terbaik di bidangku, bekerja di klinik swasta, memberikan konsultasi pribadi, mengajar. Kalau aku sebaliknya. Aku ingin pada awalnya bekerja sebagai dokter umum agar bisa menguasai semuanya. Kamu memang selalu altruis, senyum Laras. Hanya saja, pekerjaan nyata tidak semanis dan seindah yang terlihat. Aku mengerti itu. Mungkin aku akan kecewa, tapi patut dicoba. Setelah wisuda, mereka menikah. Untuk itu, Budi hampir 2 tahun bekerja paruh waktu di ambulans. Setelah menikah, keduanya masuk program spesialis. Laras, setelah berpikir matang, memilih alergi. Budi tetap setia pada dirinya sendiri dan mengambil spesialisasi penyakit dalam. Dan tentu saja, ia bekerja sebagai dokter umum paruh waktu. Ia merasa hidupnya berjalan sesuai rencana, pekerjaan yang dicintai, wanita yang dicintai. Di tempat kerja, ia dihormati dan ditawari untuk menjadi kepala departemen setelah lulus. Budi sudah siap menerima tawaran itu, tetapi tiba-tiba Laras menentangnya. Itu kan cuma puskesmas biasa, katanya. Terus kenapa? Di sana aku bisa cepat membangun karier, Budi? Istrinya mendekatinya dan memeluk lehernya dengan lembut. Itu sama sekali bukan yang kita impikan, sayang. Kamu kan sangat pintar dan berbakat. Kamu tidak akan menghabiskan seluruh hidupmu di puskesmas terpencil. Apa kita belajar bertahun-tahun untuk itu? Laras, tujuan kita satu, membantu orang. Apa bedanya di mana melakukannya? Besar bedanya, Budi.
Kita bisa bekerja di rumah sakit pusat dengan rekam jejak dan pengalaman kita. Pahami, ini penting bagiku. Mereka lama berdebat tentang hal ini. Akhirnya, Budi mengalah pada istrinya. Bekerja di klinik terbesar di kota tidak buruk. Ada banyak dokter di sana dan dokter muda tidak diberi pasien yang rumit. Budi merasa ia tidak berkembang di sana. Tapi Laras, ia seperti ikan di dalam air. Ia dengan mudah dan cepat berkenalan dengan setengah dari staf rumah sakit, membantu dokter dari departemen lain, dan sebagai gantinya bisa meminta bantuan orang lain. Misalnya, membuat Budi rela menanggungnya demi dia. Mereka bekerja seperti itu selama beberapa waktu, sampai pada hari itu, ketika Budi secara tidak sengaja keluar. Hari itu ia punya banyak pekerjaan, ditambah lagi jadwal jaga. Jumlah pasien dan dokumen yang harus diurus membuat kepalanya pusing. Ia bersandar lelah di kursi dan memijat pangkal hidungnya. "Kamu jaga malam ini, kan?" tanya rekan kerjanya yang lebih tua. "Iya," jawab Budi. "Masih 1 jam lagi sebelum giliran. Pulang juga tidak ada gunanya. Jadi, aku akan duduk di sini mengisi rekam medis." Dengarkan orang tua ini, Budi, kata Boris Yurievich, yang baru berusia 33 tahun. Pergi jalan-jalan. Hirup udara segar. Minum kopi, makan yang benar. 1 jam cukup untuk itu. Itu waktu luangmu yang sah, gunakan untuk dirimu sendiri. Rekam medis tidak akan lari kemana-mana. Budi tersenyum, tetapi tiba-tiba memutuskan untuk mengikuti nasihat rekannya. Ia berganti pakaian, dan dengan suasana hati yang baik keluar dari rumah sakit. Ia berjalan ke kedai kopi terdekat, membeli segelas besar kopi, burger dengan daging ganda, dan berjalan kembali. Ia menyeberang jalan dan tiba-tiba melihat di mobil yang diparkir, seorang wanita yang sangat mirip dengan Laras. Ternyata itu memang dia. Di kursi pengemudi ada seorang pria. Budi juga mengenalnya. Itu adalah kepala departemennya. Dan mereka berciuman begitu penuh gairah dan panas, seperti Laras tidak pernah menciumnya. Ia bahkan tidak ingat bagaimana ia kembali ke rumah sakit. Kopi. Untungnya, shift jaganya berjalan lancar, karena ia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Keesokan harinya, ia mengajukan surat pengunduran diri, dan malamnya, ia berbicara dengan istrinya. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak membuat keributan. Ia berbicara dengan tenang dan jelas. "Budi, ini tidak seperti yang kau pikirkan," teriak Laras. "Laras, cukup," katanya lelah. "Aku mencintaimu," katanya. "Aku hanya perlu berjuang. Kau tahu betapa sulitnya tanpa koneksi yang tepat? Kau bisa melakukan apapun yang kau anggap perlu," kata Budi. "Hanya saja, tanpaku." Ia menemukan pekerjaan di puskesmas terkecil dan terpencil. Pimpinannya sangat senang dan tidak percaya bahwa seorang spesialis muda yang menjanjikan ingin bekerja di sana. Tidak ada yang mau melamar sebagai dokter umum di sana, sementara pekerjaannya sangat banyak. Namun, Budi merasa itu cocok untuknya. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan tidak pernah bisa kembali ke kehidupan normal. "Jadi itu yang terjadi saat itu," kata Agus dengan termenung ketika Budi selesai bercerita. "Dan semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi, kau tidak menjelaskan apa-apa. Suatu hari kau tiba-tiba mengumumkan bahwa kau akan bercerai dari Laras. Padahal kami semua menganggap kalian pasangan yang ideal. Aku bahkan sedikit iri. Dan tiba-tiba kalian berpisah, kau tidak mengatakan sepatah kata pun, mengundurkan diri dari rumah sakit utama kota, bekerja di puskesmas paling terpencil, dan berhenti berkomunikasi denganku." Kakak laki-lakinya mendesah. Budi tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak pernah memikirkan bagaimana semua itu terlihat dari sudut pandang seorang pertapa yang muram dan penyendiri. "Aku tidak tahu apa masalahnya dan bagaimana membantumu." "Terima kasih, Gus. Aku tidak menghargai bahwa selama ini kau membantuku dan mendukungku. Terima kasih sudah mau bicara denganku." Kakak beradik itu berpelukan. "Datanglah ke rumah kami kapan-kapan," kata Agus. "Istriku dan keponakan-keponakanmu akan senang melihatmu." Budi tersenyum. "Aku pasti akan datang. Tapi sekarang, maaf, aku harus pergi ke rumah kebun." "Di bulan Desember? Apa yang akan kau lakukan di sana saat ini?" "Hanya saja,
Dengan cuaca seperti ini, aku lelah bolak-balik ke kota. Aku memutuskan untuk tinggal di sana sebentar. Kukira kau tidak suka rumah itu. Yah, rumah itu cukup nyaman. Iya, terutama dengan banyaknya ukiran itu. Sudahlah, itu kan hanya di luar. Baiklah, kita sudah sepakat. Kami menunggumu. Baik, Gus. Setelah kakaknya pergi, Budi sendiri turun dan pergi ke supermarket. Setelah membeli beberapa kantong belanjaan, ia akhirnya pergi ke rumah kebun. Senang rasanya melihat asap yang sudah biasa keluar dari cerobong asap. Ketika Budi masuk ke dalam rumah, putri kecil melompat ke arahnya dan memeluk kakinya. "Halo," kata Budi dengan lembut padanya. "Kangen, ya?" Ia mengangkat kepala, menatapnya dengan mata besar yang serius, dan tiba-tiba mengangguk. "Aku takut kau tidak akan datang," kata Dewi. Ia berdiri di dekat kompor, mengaduk sesuatu di panci. "Di kantong-kantong itu ada sesuatu untuk kalian, bisa kalian lihat di kamar." Dewi mengintip ke sana dan mengangkat alisnya dengan heran. "Pakaian? Aiwayai. Semoga ukurannya pas." Gadis itu membawa si kecil dan membawanya ke kamar. Ketika Budi selesai menata semua bahan makanan, mereka kembali dengan pakaian baru. "Terima kasih," kata Dewi. "Terima kasih," putri berseri-seri, mendekatinya, dan memeluknya lagi. "Bagaimana kalian di sini?" tanya Budi. "Baik-baik saya." Gadis-gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi Budi mengangguk dan bertanya, "Jadi, kita makan malam?" "Aiwaya." Bersama-sama mereka menata meja dan mulai makan. "Masakanmu enak sekali," kata Budi. Gadis itu tersenyum. 2 tahun lalu, aku bahkan tidak bisa membuat telur dadar, katanya dengan suara serak. "Oh," kata Budi singkat. Tiba-tiba ia teringat, "Aku kan sudah membelikanmu obat, nanti akan kutunjukkan semuanya." "Terima kasih." Ketika mereka membereskan piring, Budi diam-diam melirik gadis itu dan berpikir dengan heran, apakah ceritanya benar? Sekarang ia begitu cekatan dan santai membereskan meja dan mencuci piring. Ia mengenakan celana hangat sederhana dan kaus, dan ia tidak terlihat tidak puas atau sedih. Sekarang tidak ada lagi jejak gadis kaya yang manja dalam dirinya. "Apa yang telah terjadi padamu, nak?" pikir Budi. Dewi tidak lama melawan. Ia sadar bahwa jika ingin bertahan hidup, ia harus tunduk. Butuh waktu lama untuk bisa melihat sinar matahari lagi. Beberapa hari pertama, pikirannya tidak mau menerima apa yang telah terjadi padanya. Rasanya tidak mungkin. Bagaimana bisa ia, seorang gadis dari keluarga kaya, yang semua keinginannya terpenuhi dalam sekejap, bisa berakhir di sini? Bagaimana bisa tidak ada yang menyadari ia menghilang? Mengapa sudah berhari-hari berlalu dan belum ada yang menyelamatkannya? Setelah syok pertama berlalu, Dewi menyadari betapa serius bahaya yang mengancamnya. Ia mencoba mencari tahu apa yang diinginkan penculiknya. Uang? Jika begitu, orang tuanya akan membayar berapapun jumlahnya. Ia meneriakkan hal itu, menggedor pintu, tetapi pria itu tidak peduli. Dewi sadar bahwa yang ia inginkan bukanlah uang. Setelah itu, ia menjadi lebih takut. Karena jika yang ia inginkan bukan uang, awalnya, pria itu tidak melakukan apa-apa padanya. Sepertinya ia hanya menikmati ketakutannya, dan satu-satunya yang ia inginkan adalah agar Dewi tunduk, dan ia berhasil mendapatkannya. Hanya setelah penculik itu sadar bahwa gadis itu telah patah semangat, ia mengeluarkannya dari kamar tempat ia dikurung. Saat itulah Dewi mulai mengerti di mana ia berada. Itu adalah sebuah rumah kayu tua yang besar. Semua jendelanya dipaku dengan papan, sehingga sinar matahari hampir tidak bisa masuk. Lampu selalu menyala. Selain itu, ternyata selain dirinya dan penculiknya, ada satu orang lagi di rumah itu, seorang anak. Seorang gadis kecil, kotor, ketakutan, dan berpakaian compang-camping, berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Dewi sangat ingin bertanya siapa anak itu, tetapi ia sudah belajar apa yang bisa terjadi padanya jika bertanya terlalu banyak. Ia diam-diam melirik penculiknya, mencoba melihat apakah ada kemiripan antara dia dan gadis kecil itu. Sulit untuk menentukannya. Ciri-ciri wajah pria itu tampak kabur, dan tidak jelas wajah bengkak dan kasar dengan bekas jerawat lama,
kulit kebiru-biruan, kantung di bawah mata, janggut acak-acakan, mata gelap entah hitam atau coklat. Dewi lebih merasa kasihan pada gadis kecil itu. Ia tampak sangat kurus dan ketakutan. Dan Dewi tidak punya waktu untuk mengamati dan membandingkan penculiknya dengan gadis kecil itu. Awalnya, ia mengeluarkannya dari kamar yang berada di ruang bawah tanah selama 1 jam. Lalu 2 jam. Suatu saat, tiba-tiba ia mulai meninggalkannya di rumah seharian penuh. Dewi tidak mengerti apa penyebabnya. Ia tidak mengerti banyak hal. Untuk apa ia dibutuhkan? Mengapa ia dikurung di ruang bawah tanah, tidak diajak bicara, tidak dijawab pertanyaannya? Jika ini soal uang tebusan, pasti orang tuanya sudah lama membayarnya. Bereskan dan masak makanan. Perintahnya saat pertama kali meninggalkannya seharian di rumah. Tentu saja, hal pertama yang dilakukan Dewi adalah memeriksa semuanya, tetapi tidak mungkin melarikan diri dari sana. Semua jendela dipaku rapat dari luar dengan papan tebal. Pintu besar terkunci dari luar. Tidak ada suara asing seperti deru mobil atau suara manusia yang masuk ke dalam rumah. Dari situ, Dewi menyimpulkan bahwa rumah itu entah berada di pinggiran atau bahkan di sebuah desa yang terbengkalai. Ketika ia sadar bahwa tidak mungkin keluar dari sana saat ini, ia mulai berpikir bagaimana cara menyerang penculiknya. Dewi hanya menemukan 1 pisau pendek dan tumpul, sepertinya ditinggalkan untuk memasak makan malam. Tidak ada benda tajam atau berat lainnya di rumah itu. Secara umum, perabotan di sini sangat minim. Sepertinya penculiknya punya tempat tinggal lain, atau ia tidak terlalu pilih-pilih. Di rumah itu ada dapur, kompor tua, kulkas tua yang berisik, meja, 3 bangku, lemari piring, sereal, dan teh. Kamar tempat penculiknya tidur, ada tempat tidur. "Kamu tidur di mana?" tanya Dewi pada gadis kecil itu. Selama ini ia mengikutinya seperti ekor kecil. Di satu sisi, itu mengganggu Dewi, tetapi di sisi lain, rasanya sedikit lebih tenang karena ada orang lain di dekatnya. Gadis kecil itu menatapnya dengan ketakutan tetapi tidak menjawab. "Begitu, simpul Dewi. Kamu juga keterbelakangan mental." Setelah tidak menemukan cara untuk melarikan diri, ia kembali ke dapur. Apa yang diinginkannya? Makanan dan kebersihan. Dewi belum pernah melakukan hal seperti itu seumur hidupnya. Namun, membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika ia tidak melaksanakan tugas penculiknya, kulitnya merinding. Tapi bagaimana cara melakukannya jika ia belum pernah memegang kain pel seumur hidupnya? Dewi mencoba mengingat apa yang dilakukan asisten rumah tangga mereka. Hanya saja di sini tidak ada mesin pencuci piring, penyedot debu, atau bahkan mesin cuci. Untungnya ada kamar mandi, wastafel, dan toilet. Ada pasokan air, berarti ini bukan tempat yang terlalu terpencil. Setelah mencari-cari sebentar, Dewi menemukan sapu, ember, dan kain pel. Dengan susah payah, ia menyapu debu dan mengepel lantai. Selama itu, gadis kecil itu mengawasinya tanpa berkedip. Tapi sekarang ia mulai mendekat. "Kamu bisa bicara?" tanya Dewi padanya, tetapi ia hanya meringkuk seolah menunggu dipukul. Gadis itu mendesah. "Baiklah, nanti kita urus, biasanya dia memberimu makan apa?" Gadis kecil itu berlari ke dapur, membuka pintu lemari. Dewi mengikutinya dan melihat si kecil menarik karung kentang dari lemari bawah. "Mau kemana kamu?" desah Dewi. "Nanti kamu kenapa-napa." Anak itu melompat mundur ketakutan, dan gadis itu langsung menyesal karena telah bersikap begitu kasar. "Dan apa yang harus kulakukan dengannya?" tanya Dewi dengan lelah. Gadis kecil itu mengambil panci besar. "Sepertinya harus direbus," kata gadis itu. Ia 2 kali mengiris jarinya saat dengan susah payah, lambat, dan tidak rapi mengupas kentang. Ia meletakkan panci di atas kompor. Gadis kecil itu menyodorkan sebuah toples. "Garam?" desah Dewi. "Harus ditaburkan sekarang?" Gadis kecil itu mengangguk. "Yah, terpaksa aku harus mempercayaimu." Dewi tersenyum sedih menatap Budi yang termenung dan diam. Sudah berapa lama itu terjadi? Tentu saja, secara bertahap ia belajar melakukan semuanya, memasak makanan yang cukup layak dari bahan-bahan yang terbatas dan membersihkan dengan kain pel dan air hingga tidak ada debu yang tersisa.
Semua itu melalui pengalaman dan rasa sakit. Perilaku penculiknya tidak dapat diprediksi. Dewi tidak bisa mengetahui jadwal kedatangan dan kepergiannya. Kadang-kadang ia hanya pergi setengah jam, kadang-kadang ia pergi selama 2,3 hari. Kadang-kadang ia dalam suasana hati yang baik. Ini terlihat dari caranya tidak memperhatikan Dewi dan Putri. Nama gadis kecil itu baru ia ketahui sebulan kemudian ketika penculiknya memanggilnya entah untuk apa. Dalam suasana hati yang baik, ia datang, makan, melambaikan tangan agar Dewi pergi ke ruang bawah tanah, menguncinya, dan ia sendiri tidur. "Bolehkah Putri ikut denganku?" tanya Dewi suatu kali, memberanikan diri. Ia mengangkat bahu. Sejak saat itu, mereka tidur bersama. Awalnya, Dewi tidak ingin terikat padanya. Ia masih berharap bisa melarikan diri dan tidak berniat membawa anak kecil bersamanya. Tapi kemudian, tanpa ia sadari, mereka menjadi dekat. Awalnya, ketika penculiknya menguncinya sendirian di ruang bawah tanah pada malam hari, ia akan melepaskannya di pagi hari, dan Dewi akan melihat Putri menunggunya saat ia keluar. Gadis kecil itu menahan diri agar tidak menunjukkan emosinya. Tapi begitu pengawas mereka pergi, ia akan berlari ke arah Dewi, memeluk kakinya, dan tidak melepaskannya selama 1 menit penuh. "Baiklah," kata Dewi suatu kali. "Kalau aku kabur, aku akan membawamu." Saat itu sudah beberapa bulan berlalu, dan keyakinan kuat Dewi telah berubah menjadi keputusasaan. Ia sudah memikirkan ratusan pilihan, tetapi tidak kunjung menemukan cara agar mereka bisa keluar. Sepertinya tidak ada yang mencarinya lagi. Kadang-kadang ia jatuh dalam keputusasaan yang nyata, membayangkan bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan di rumah tua yang gelap dengan jendela yang dipaku ini. Satu-satunya yang menyelamatkannya adalah Putri. Dewi terus-menerus mencoba menciptakan sesuatu untuk menghiburnya. Ia mengingat dan menceritakan semua dongeng yang pernah ia dengar dari pengasuhnya saat kecil. Kemudian ia menceritakan semua plot permainan komputer dan film yang ia tahu. Lalu, ia mulai mengarang cerita baru sendiri. Dewi dengan terkejut menyadari bahwa cerita-cerita karangannya paling sering tentang putri-putri yang dikurung di istana atau penjara bawah tanah di bawah penjagaan troll yang menakutkan, dan kemudian putri-putri itu diselamatkan oleh raja yang berani atau mereka melarikan diri sendiri. Putri mendengarkan cerita-cerita ini dengan saksama, matanya berbinar, dan pada saat-saat seperti itu, si pencerita sendiri percaya bahwa mereka akan berhasil melarikan diri. Dewi bermain petak umpet dengan Putri, meskipun hampir tidak ada tempat persembunyian di sana, mereka bermain kejar-kejaran. Kadang-kadang mereka menciptakan permainan mereka sendiri. Secara bertahap, gadis kecil itu mulai berbicara. Dewi menyadari bahwa Putri sangat cerdas dan pintar, dan ia diam kemungkinan besar karena takut. Dewi sendiri bahkan tidak mau membayangkan apa yang telah dialami gadis kecil ini, dan bagaimana ia bisa ada di sini. Jika gadis itu mencoba membicarakan topik ini, si kecil akan meringkuk menjadi bola, dan setelah itu lama sekali tidak bisa diajak bicara. Ada juga hari-hari ketika penculiknya sedang tidak mood. Ini termanifestasi dalam berbagai cara. Kadang-kadang ia masuk ke kamarnya, dan mulai berbicara dengan seseorang kadang keras, kadang pelan, kadang memohon hampir menangis, kadang berteriak dan berdebat. Dewi pada saat-saat seperti itu berusaha membawa Putri dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Paling sering, penculiknya tidak mengganggu mereka di sana. Tapi kadang-kadang ia mondar-mandir seperti binatang buas di rumah, mencari mereka, dan mendengar langkah kakinya mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ia ingat bagaimana saat salah satu serangan seperti itu, pria itu mencengkeram dagunya dengan kasar dan menatap wajahnya lama dan tajam, seolah mencoba menemukan sesuatu di dalamnya. Pria itu sendiri tampak menakutkan, mata merah yang gila, wajah memerah, rambut acak-acakan. "Bukan kau!" teriaknya dengan marah, mendorong Dewi menjauh. Lalu ia berlari keluar dari ruang bawah tanah, dan Dewi serta Putri selama beberapa jam mendengar bagaimana ia bertengkar dengan seseorang, melemparkan perabotan. Serangan seperti itu tidak sering terjadi, sekali dalam 2 atau 3 minggu, tetapi menakutkan dan tidak dapat diprediksi. Misalnya, suatu kali ia turun ke ruang bawah tanah ketika gadis-gadis itu sudah tidur. Dewi mendengar langkah kakinya dan bunyi kunci pintu. Ia meringkuk ketakutan.
dengan hati-hati, seolah takut menakuti mereka, dan Dewi memutuskan untuk berpura-pura tidur. Pria itu mendekati tempat tidur mereka dan tiba-tiba dengan hati-hati, hampir tak terlihat, mengelus kepala Dewi. Sambil melakukannya, ia membisikkan sesuatu, tetapi tidak mungkin untuk memahami satu kata pun. Dewi merasa seolah-olah seluruh ruangan bisa mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang, tetapi ia dengan gigih berpura-pura tidur. Penculiknya berdiri di sana selama beberapa menit, lalu pergi, tidak lupa mengunci pintu. Setelah serangan seperti itu, ia menjadi lebih lesu dan acuh tak acuh selama beberapa hari dari biasanya. Kali ini, Dewi memutuskan untuk mencoba memanfaatkannya. Saat sarapan, ia berbicara kepada penculiknya. "Kami butuh udara segar," katanya, "terutama anak ini, dia bisa terkena rakitis, itu berbahaya." Pria itu menatapnya dengan lelah tetapi tidak menjawab. Dan setelah sarapan, ia membawa 2 mantel dari suatu tempat, 1 dewasa dan 1 anak-anak. Dewi tidak bertanya, ia memakaikan Putri dan dirinya sendiri. Pakaiannya sudah tua tapi bersih. "Kalau salah satu dari kalian bersuara," kata penculiknya, tatapannya lebih krasnoreciwe kata-kata. "Kami mengerti," jawab Dewi. Tenggorokannya kering karena takut. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, mereka akan keluar di bawah sinar matahari. Penculiknya membuka kunci pintu dan memberi isyarat agar Dewi berjalan di depan. Ia menggandeng tangan Putri dan berjalan. Tapi di pintu keluar, penculiknya menyambar tangan gadis kecil itu dan menariknya ke arahnya. "Aku mengerti," pikir Dewi. Dia tahu aku terikat padanya dan tidak akan lari sendirian. Namun, ia segera menyadari betapa sia-sianya rencana seperti itu. Halaman itu dikelilingi oleh pagar kayu tinggi, gerbangnya terkunci. Katakanlah, entah bagaimana ia bisa menemukan tempat yang cocok dan memanjat pagar, bahkan dengan Putri di gendongannya, tapi kemana selanjutnya, Dewi mendengarkan. Sunyi. Tidak ada mobil, tidak ada orang, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada ayam berkokok, tidak ada sapi melenguh. Di beberapa tempat di balik pagar terlihat atap kayu. Dewi memutuskan untuk mengingatnya. Mungkin berguna. "Tidak ada yang tinggal di sini," tiba-tiba kata penculiknya. "Hanya kita." Dewi menoleh. Ia menatapnya begitu tajam dan lekat seolah bisa membaca semua pikirannya. Itu membuatnya merasa tidak nyaman. "Bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga sekarang, tidak ada yang akan mendengarmu." "Pemukiman terdekat berjarak puluhan kilometer," lanjut pria itu. "Begitu. Berarti dia pasti punya mobil untuk sampai ke sana," pikir Dewi. Tapi di mana mobilnya? Ia berpura-pura tidak tertarik. Sebaliknya, Dewi tersenyum pada Putri dan dengan suara sedikit bergetar berkata, "Ayo kita kumpulkan daun-daun yang indah, dan di rumah aku akan menunjukkan cara membuat herbarium." Penculiknya ragu-ragu tetapi melepaskan tangan gadis kecil itu. Dengan gembira, ia memeluk Dewi dan berlari mengumpulkan daun-daun yang gugur dari pohon yang tumbuh di seberang pagar. Dewi perlahan-lahan berjalan di belakangnya, berusaha tidak menunjukkan bahwa ia sedang mencoba mengamati sekeliling. Halamannya tidak besar, dan sepertinya ia tahu di mana mobil itu berada, sebuah garasi tua kecil. Gerbangnya juga terkunci dengan gembok. Kemudian, muncul ide lain di benak Dewi, telepon, penculiknya pasti punya, ia belum pernah mendengarnya menelepon dari rumah. Ditinggalkan di mobil? Disetel mode senyap, harus dicari tahu. Dan di mana ia menyimpan semua kunci? Di pakaiannya. Jika saja ia pernah lupa mengunci pintu ruang bawah tanah, mereka bisa mencoba mengambil kunci dan melarikan diri. Hanya saja, apa yang akan ia lakukan pada mereka jika saat itu ia terbangun? Dewi bahkan takut memikirkannya. Putri mendekatinya, menyodorkan daun-daun. Dewi tersenyum. "Cukup untuk hari ini," teriak penculiknya. "Pulang." Dewi merasa seperti anjing yang diajak jalan-jalan oleh tuannya untuk buang air dan sekarang dipanggil kembali. Sambil mengatupkan gigi, ia dengan lembut menggandeng tangan Putri dan membawanya ke rumah. Obat-obatan yang dibawa Budi membantu Dewi. Ia sudah lebih mudah berbicara. Setelah beberapa hari, ia bisa bercerita lebih lama. Kehidupan sehari-hari mereka entah bagaimana tanpa terasa menjadi teratur. Dewi tidak membiarkan emosinya keluar.
Tetapi sepertinya ia dengan tenang menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Pagi hari, ia bangun pagi-pagi, sesuai kebiasaan yang terbentuk selama setahun, menyiapkan sarapan, meskipun Budi setiap hari mengatakan itu tidak perlu, dan ia bisa mengurus dirinya sendiri. Ini sebenarnya sudah menjadi semacam refleks baginya, sarapan berarti keamanan, tidak adanya hukuman. Atau mungkin ia hanya ingin berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan mereka. Kemudian, dokter itu berangkat kerja. Dewi membereskan meja dan duduk membaca buku. Beberapa jam kemudian, Putri bangun. Dewi memandikannya, memberinya makan, dan kemudian mereka melakukan sesuatu bersama, membaca buku, menonton kartun, memasak makan siang, membereskan rumah. Sore harinya, Budi kembali. Hampir setiap hari ia membawa sesuatu untuk mereka, makanan, mainan, buku. Tidak perlu boros seperti ini, pinta Dewi suatu kali. Kami punya segalanya. Jangan khawatir, aku punya uang. Lagi pula aku tidak punya siapa-siapa untuk menghabiskannya. Dan Putri senang. Itu benar. Gadis kecil itu menatap permen dengan takjub dan gembira. Semua itu dibeli di warung desa terdekat. Dewi mengerti betapa menakjubkannya semua ini bagi Putri. Dari makanan manis, gadis kecil itu mungkin hanya pernah melihat kue dadar dan panekuk, dan semacam kue jahe. Itulah semua yang bisa Dewi pikirkan dari susu, tepung, telur, dan gula. Sekarang ia sendiri senang melihat produk-produk biasa. 1,5 tahun yang lalu, ia bahkan tidak akan melirik rangkaian produk ini. Betapa semuanya telah berubah. Seringkali ia memikirkan Budi. Siapakah orang ini? Mengapa ia begitu saja menampung 2 orang asing di rumahnya? Tidak. Ia percaya bahwa Budi tidak berniat jahat pada mereka, tetapi ia tidak ingin terlalu terikat padanya. Bulan-bulan berlalu, dan harapan Dewi untuk melarikan diri semakin menipis. Kadang-kadang ia jatuh ke dalam keadaan aneh, dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Ia secara mekanis melakukan pekerjaan rumah tangga, dan sisa waktunya ia habiskan berbaring di tempat tidur atau duduk di kursi menatap dinding. Dewi, panggil Putri dengan sedih. Hanya gadis kecil itu yang bisa menyadarkannya. Gadis itu teralihkan saat bermain dengannya atau menceritakan sesuatu, tetapi kemudian kembali jatuh ke dalam ketidakpedulian. Untuk apa ia hidup? Untuk apa berjuang jika tidak ada harapan untuk melarikan diri? Bagaimana jika tidak ada yang mencarinya lagi? Jika orang tuanya memutuskan bahwa ini adalah ulahnya yang lain dan ia kabur atas kemauannya sendiri? Satu-satunya hiburan mereka adalah berjalan-jalan di udara segar. Dan pada waktu yang berbeda. Kadang-kadang ia tidak melepaskan mereka dari rumah selama berminggu-minggu, dan suatu kali mereka keluar setiap pagi selama seminggu penuh, tetapi paling lama 15 menit. Suatu kali, Dewi duduk dan berpikir betapa parahnya gaya hidup seperti ini mempengaruhi kesehatan mereka. Mereka makan terutama kentang, mie, bubur dari berbagai sereal, roti, kubis, dari daging, sosis murah, kadang-kadang bakso dan ayam. Awalnya, Dewi mual karena monoton dan manisnya produk-produk ini. Kemudian ia mulai memasak lebih baik, dan makanan itu sendiri tidak lagi memiliki arti apapun. Itu hanya cara untuk tidak terkena amarah penculiknya dan memperpanjang hidupnya. Baiklah, Dewi, dia dewasa, tubuhnya sudah terbentuk. Tapi itu pun ia merasa kekuatannya meninggalkannya. Kulitnya menjadi kering, rambutnya terus rontok, kukunya patah. Dewi tiba-tiba tersenyum membayangkan apa yang akan dikatakan ibu atau Rani jika melihatnya dalam keadaan seperti ini, tapi dengan sebatang sabun, kau tidak bisa membuat dirimu cantik. Putrilah yang membuatnya benar-benar kasihan. Ia kan masih anak-anak. Mungkin ia berpikir bahwa dunia ini terdiri dari sangkar tua yang gelap dan beberapa meter rumput sampai ke pagar. Tubuhnya baru terbentuk. Ia harus makan lebih banyak sayuran, buah-buahan, dan tentu saja lebih sering berada di bawah sinar matahari daripada sekali dalam 3 hari selama 15 menit. Dewi menoleh dan melihat Putri tidak tidur. "Kenapa?" tanya gadis itu dengan lembut. "Kukira kau sudah tidur." "Aku tidak bisa, aku gadis kecil itu." Ceritakan dongeng. Devi Mendoza.
pikirannya melayang entah kemana. Ia lelah dan sama sekali tidak mood untuk mengarang sesuatu. Tapi Putri menatapnya dengan harapan sedemikian rupa sehingga Dewi tersenyum dan berkata, "Baiklah, tapi yang pendek saja, ya?" Dewi menarik selimut. Di ruang bawah tanah dingin. Ia pernah mencoba meminta selimut lagi dari penculiknya, tetapi sepertinya ia tidak dalam mood yang tepat dan permintaannya diabaikan. Jauh dari sini, mulai Dewi, ada sebuah negeri ajaib. Raja negeri itu memiliki 2 putri. Nama mereka Putri Mawar dan Putri Melati. Mereka kencik, Sela Putri. Sangat, kata Dewi dan mengelus kepala gadis kecil itu. Kakak beradik itu sangat saling menyayangi dan sangat bahagia di istana. Mereka berjalan-jalan di taman yang indah, makan buah-buahan yang manis dan lezat, bermain ayunan, dan menunggangi kuda poni. Tapi suatu hari, seorang raksasa jahat melihat gadis-gadis itu. Ia menunggu sampai raja dan pengawal kerajaan lengah dan menculik gadis-gadis itu dan membawa mereka ke guanya. Di sana ia menyembunyikan kakak beradik itu. Mengapa ia menculik mereka? Tiba-tiba tanya Putri. Aku sendiri ingin tahu, pikir Dewi. Dengan suara keras ia berkata, raksasa itu ingin gadis-gadis itu menghiburnya dengan nyanyian dan tarian mereka. Ia mengurung mereka di penjara bawah tanah yang lembab, memberi mereka makan sangat buruk, dan memaksa mereka bekerja keras. Raksasa itu berpikir bahwa putri-putri itu akan segera lupa siapa mereka sebenarnya dan akan tinggal bersamanya selamanya. Tapi gadis-gadis itu ingat ayah mereka, istana, kuda poni, taman ajaib, dan sangat ingin kembali ke rumah. Suatu hari, saat raksasa itu tidur, mereka menyelinap ke arahnya dan mencuri kuncinya. Saat itu, Putri berseru gembira, dan hati Dewi mencelos. Sudah berapa banyak versi dongeng ini dengan akhir yang bahagia yang ia ceritakan, dan Putri setiap kali bersukacita seperti pertama kali. Gadis-gadis itu membuka pintu dan berlari keluar dari gua, lanjut Dewi. Raksasa itu bangun, menyadari bahwa tawanannya tidak ada, dan mengejar mereka. 3 hari 3 malam ia mengejar putri-putri itu. Gadis-gadis itu berlari melintasi ladang, dan ia mengikuti mereka. Mereka memanjat gunung, dan raksasa itu juga. Mereka melewati hutan yang gelap dan suram, tetapi ia juga tidak ketinggalan. Dan ketika gadis-gadis itu sudah kehabisan tenaga, di depan mereka muncul istana kerajaan. Pengawal melihat mereka, berlari, dan mengalahkan raksasa itu. Dewi menatap Putri dan melihat bahwa ia sudah tidur. Seperti biasa, kata gadis itu pelan. Ia memeluk Putri lebih erat dan sudah bersiap untuk tidur sendiri ketika tiba-tiba pandangannya tertuju pada radiator. Radiator itu berkarat dan tua, dan hampir tidak menghangatkan. Tapi Dewi mendapat ide bagaimana ia bisa memanfaatkannya. Sejak Dewi menceritakan dongeng tentang putri-putri dan raksasa kepada Putri, sudah sebulan berlalu. Di luar sudah bulan Desember. Mereka tidak lagi diizinkan berada di luar lebih dari beberapa menit, penculiknya tidak memberikan pakaian musim dingin, dan dengan pakaian musim gugur sangat dingin. Ia akhirnya memberikan selimut kedua. Sedikit lebih baik, tapi yang lebih baik lagi adalah selama sebulan ini Dewi mengembangkan rencana pelarian. Lebih dari setahun ia duduk di sini dan selama itu tidak bisa memikirkan apa-apa. Dan di sini, hanya satu pikiran muncul di kepalanya, dan dari situ, seperti rantai, ide-ide mulai terbentuk satu persatu. Yang penting adalah penculiknya tidak curiga apa-apa sebelumnya. Karena itu, Dewi berperilaku sangat sempurna. Membersihkan dengan teliti, memasak yang terbaik yang bisa dipikirkan dari produk yang mereka miliki. Yang buruk adalah sekarang penculiknya tidak sering dan lama pergi seperti di musim panas. Tapi yang baik adalah kepergiannya menjadi teratur. 2 hari ia di rumah, lalu pergi, dan kembali hanya pada sore hari berikutnya. Mungkin dia dapat pekerjaan baru, pikir Dewi. Sepertinya dia tidak bekerja di tempat yang tetap dan dengan posisi yang baik. Kemungkinan besar penjaga gudang atau semacamnya. Sekarang ia bisa merencanakan semuanya dengan benar. Setiap kali penculiknya tidak ada, Dewi menggunakannya untuk menyusun rencananya. Hari itu tiba. Kantung di bawah matanya menjadi lebih besar dari biasanya, dan wajahnya pucat kekuningan. Tentu saja, Dewi tidak bertanya apa yang terjadi.
Ia hanya meletakkan makanan di atas meja. "Ayo," kata penculiknya. Ia mencoba menata meja sepelan mungkin. Pria itu bahkan beberapa kali membentaknya. Dewi meringkuk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia melihat bagaimana Putri gemetar. Ia duduk di sebelahnya dan dengan menenangkan meremas tangannya di bawah meja. Mereka juga makan dengan lambat. Penculiknya sudah selesai, sementara Dewi baru saja menghabiskan setengah porsi. Ia mendesah, tetapi sepertinya tidak punya tenaga lagi untuk berteriak. Setelah Dewi mencuci piring, pria itu bangkit dari meja. Gadis-gadis itu dengan patuh berjalan menuju ruang bawah tanah. Mereka masuk, ia sudah mau menutup pintu ketika tiba-tiba terdengar suara Dewi, "Oh, di sini ada air." "Air apa lagi?" kata pria itu dengan tidak senang dan masuk. Gadis itu benar, seluruh lantai tertutup air. Tempat tidur terendam, bahkan 2 anak tangga terbawah tergenang air. Penculiknya mengumpat dan berlari mengambil peralatan. Ia butuh waktu lagi untuk mematikan air. Lalu ia menemukan sepatu bot, turun, dan memeriksa radiator. Bagaimana bisa pecah begini? Tua, berkarat, rongsokan. Ia menoleh ke Dewi. "Ambil ember, kita harus menguras airnya." Dewi dengan patuh pergi dan mulai membawa air. Jelas bahwa pekerjaan ini akan berlangsung sampai pagi. "Airnya banyak." "Baiklah, besok siang selesaikan," kata penculiknya setelah setengah jam. "Mungkin semalaman airnya akan surut sendiri. Malam ini kalian tidur di rumah." Dewi mengangguk tanpa mengangkat mata agar penculiknya tidak tahu bahwa inilah yang ia inginkan. Sulit untuk merusak radiator itu. Untungnya, radiator itu memang sudah tua dan berkarat, dan setelah lama mencari, Dewi menemukan titik lemahnya. Selimut dan bantal tidak sempat basah. Dewi mengambilnya dan meletakkannya di atas kasur kecil di kamar tempat Putri biasa tidur. Tempatnya sempit, kasurnya tipis, tetapi kenyamanan malam ini tidak terlalu dipedulikan gadis itu. Ia berbalik, memeluk Putri. "Tidur," kata Dewi. Gadis kecil itu menempelkan wajahnya di sisinya dan dengan patuh menutup mata. Dewi yakin bahwa penculiknya akan memeriksa apakah mereka sudah tidur, dan memang benar. Terdengar bagaimana ia berjalan di balik dinding. Setengah jam kemudian, ia mengintip ke kamar. Dewi bernapas dengan tenang dan teratur, begitu pula Putri. Meskipun gadis itu yakin bahwa si kecil juga tidak tidur. Pria itu kembali ke kamarnya. Beberapa saat lagi terdengar bagaimana ia bergumam sesuatu, berjalan mondar-mandir, lalu terdengar derit tempat tidur, dan semuanya sunyi. Untuk keamanan, Dewi menunggu setengah jam lagi. Dengan hati-hati ia bangkit, Putri langsung membuka mata dan menatapnya. Dewi meletakkan jari di bibirnya. Gadis kecil itu mengangguk. "Betapa pintarnya kau," pikir Dewi. Ia dengan hati-hati keluar dari kamar. Untungnya, di koridor ada lampu yang menyala, sangat redup, tetapi cukup baginya. Pertama-tama, Dewi mengambil pakaian mereka. Jika ada yang tidak beres, mereka harus lari tanpa pakaian hangat, dan di bulan Desember itu akan berakibat sangat buruk. Pertama, Dewi berpakaian sendiri, lalu mengurus Putri. Gadis kecil itu diam. "Kamu tidak takut?" tanya Dewi pelan padanya. "Bersamamu, aku tidak takut apa-apa," kata gadis kecil itu. Dewi mengangguk, merasakan air mata hampir keluar. Mereka harus berhasil. Ia tidak bisa mengecewakan Putri. Mungkin malam ini menentukan hidup mereka. Ia meninggalkan gadis kecil itu di dekat pintu depan, dan ia sendiri menyelinap ke kamar penculiknya. Cahaya dari lampu koridor hampir tidak masuk ke sini. Dewi lebih banyak mengandalkan ingatan. Ia tahu bahwa kunci-kunci itu disimpannya di saku jaket. Jaket itu tergantung di paku di atas tempat tidurnya. Dewi berhenti dan mendengarkan. Napas penculiknya tenang dan teratur. Ia dengan hati-hati membungkuk di atasnya dan mengulurkan tangan ke jaket. Ia menutupi saku dengan telapak tangannya dan mulai meraba-rabanya. Di saku kanan ada sesuatu yang dingin dan logam. Kunci-kunci bergemerincing. Dewi mengeluarkan seikat kunci yang berat. Ia keluar dari kamar. Putri masih berdiri di dekat pintu. Dewi mulai memeriksa ikatan kunci di bawah cahaya lampu yang redup.
Ia ingat bahwa kunci yang digunakan penculiknya untuk mengunci pintu berwarna kuning. Hanya ada satu yang seperti itu. Pintu terbuka hampir tanpa suara. Dewi mengeluarkan Putri, lalu menyelinap keluar sendiri dan dengan hati-hati menutup pintu. Mungkin belum terlalu larut, tetapi mereka selalu tidur lebih awal, terutama di musim dingin. Bulan sudah terlihat menembus awan. Itu pertanda baik, pikir Dewi. Ia berlari ke gerbang. Di sini, ia butuh waktu lebih lama untuk menemukan kunci yang tepat. Dewi membuka gerbang dan berlari ke garasi. Sepertinya dengan gembok ketiga ia paling lama berkutat. Akhirnya, garasi juga terbuka. "Ayo," kata Dewi. Ia menyambar Putri, mendudukkannya di kursi depan dan memasang sabuk pengaman. Ia sudah mengitari mobil dan hendak duduk di kursi pengemudi, ketika tiba-tiba seseorang dari belakang menjambak rambutnya dan menariknya ke belakang. Dewi berteriak. "Ah kau!" teriak penculiknya. "Mau lari dariku lagi? Hah, lagi?" pikir Dewi dengan heran. Ia membawanya kembali, dengan erat mencengkeram lehernya dengan jari-jarinya. Dewi melawan sekuat tenaga, tetapi kekuatan mereka tidak sebanding. Ia mendengar Putri menangis di mobil, dan dengan ngeri menyadari bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan kedua. Pria itu menyeretnya ke arah rumah. Mendorongnya masuk dan membawanya ke arah ruang bawah tanah. "Malam ini kau tidur di sana," katanya. "Kalau kau kedinginan dan kena radang paru-paru, itu masalahmu." Penculiknya mengendurkan cengkeramannya hanya sedetik, tetapi itu sudah cukup bagi Dewi. Dengan sekuat tenaga, ia memukul kepalanya dengan bangku. Ia sendiri bahkan tidak sempat menyadari dari mana ia mendapatkan kekuatan sebanyak itu. Pria itu merosot ke lantai, dan dari dahinya mengalir darah. Ia tidak pingsan seperti yang ditunjukkan di film. Dewi sadar bahwa ia hanya memenangkan beberapa detik. Ia berlari keluar dari rumah dan membanting pintu. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kunci dari saku mantelnya dan mengunci pintu dari luar. Terlintas di benaknya bahwa penculiknya mungkin menyembunyikan satu set kunci lagi di rumah, tetapi setidaknya ia memenangkan sedikit waktu lagi. Ia berlari ke garasi, melompat ke kursi depan dan memeluk Putri yang menangis. Saat itulah Dewi menyadari betapa kuatnya penculiknya mencengkeram lehernya. Ia tidak bisa bicara lagi. Dewi berkonsentrasi pada mobil, menyalakannya, dan keluar dari garasi. Ia sudah lebih dari setahun tidak mengemudi, tetapi sekarang tangannya seolah-olah ingat sendiri apa yang harus dilakukan. Di luar gerbang, ia akhirnya melihat rumah-rumah lain. Sepertinya penculiknya tidak berbohong. Tidak ada cahaya dimanapun, membuat desa itu tampak mati. Sesuatu hanya bisa dilihat dalam cahaya bulan yang remang-remang, yang sesekali tersembunyi di balik awan. Cuaca sepertinya memburuk, angin kencang mulai bertiup. Dari desa itu hanya ada satu jalan, dan mereka melaju di sana. Dewi takut mengemudi kencang dan ingin secepat mungkin pergi dari sana. Jalannya tanah, sepenuhnya tertutup salju, dan mobil sesekali melompat. Hujan menjadi lebih lebat, dan Dewi takut ia bisa menabrak sesuatu atau keluar dari jalan. "Tidak akan," katanya keras, entah pada Putri, pada dirinya sendiri, atau pada alam semesta. "Kita tidak akan mati sebodoh ini." Berapa lama mereka berkendara, Dewi tidak tahu. Jalan itu benar-benar kosong, tidak ada satu mobil pun atau rambu lalu lintas. Suatu saat, mereka sampai di jalan raya. Di sana sudah mulai terlihat lampu-lampu mobil lain yang jarang. Dewi sedikit lega. Mereka berhasil keluar. Sekarang harus mencoba sampai ke kota. Hanya saja, ke kota mana? Ia kan tidak tahu kemana dan berapa jauh ia dibawa setelah diculik. Mungkin ia berada ribuan kilometer dari rumah. Mulai terlihat rambu-rambu. "Ah," kata Dewi dengan ceria pada Putri. "Sudah mulai ada perumahan. Kita pasti menuju ke arah kota." "Perumahan itu apa?" tanya Putri. "Nanti kuceritakan," senyum Dewi. Tiba-tiba mobil itu mengeluarkan suara aneh dan berhenti. Dewi mencoba beberapa kali menyalakannya, tetapi tidak berhasil. Ia tidak mengerti mesin. Mencoba memperbaikinya sia-sia. Udara semakin dingin. Sialnya, saat itu tidak ada mobil yang lewat di jalan raya.
Kemana mereka semua pergi saat dibutuhkan, desah Dewi. Ia keluar dan melihat sekeliling. Di kejauhan, di balik hutan, terlihat lampu-lampu. Sepertinya ada pemukiman di sana, tidak ada pilihan lain. Dewi mengeluarkan Putri dari mobil, menggendongnya, dan berjalan lurus menembus hutan. Berapa lama mereka berjalan, ia sendiri tidak tahu, awalnya dingin, lalu tangan dan kakinya mati rasa. Beberapa kali gadis itu ingin menyerah. Ia membayangkan bagaimana ia sekarang akan berbaring di salju yang lembut, hangat, dan empuk ini, menutupi dirinya dengan selimut bulu. "Dewi," panggil Putri dengan sedih. "Aku lapar." "Sebentar lagi," jawab Dewi dengan suara hampir tak terdengar. "Sebentar lagi kita sampai." Ia dengan keras kepala terus melangkah, dan bahkan tidak menyadari kapan ia keluar dari hutan ke jalan. Dan kemudian sebuah mobil berhenti di dekat mereka. "Dan selanjutnya kau sudah tahu." Dengan senyum sedih, Dewi mengakhiri ceritanya. Budi menatapnya dengan campuran ngeri dan kagum. "Kasihan sekali kalian," akhirnya ia berkata. "Apa yang telah kalian alami?" Ia lama tidak bisa berkata apa-apa, membayangkan dirinya di posisi mereka. Mungkin ia sudah lama menyerah jika menjadi gadis kecil yang rapuh, ketika dikurung di ruang bawah tanah atau ketika tertangkap saat melarikan diri, atau ketika berjalan menembus hutan. Tapi mereka tidak. "Dewi," kata Budi. "Mengapa kau sampai sekarang tidak memintaku untuk menghubungi orang tuamu? Mereka kan tidak tahu kau masih hidup." Gadis itu tersenyum sedih. "Tidak sesederhana itu, Budi. Aku tidak yakin mereka ingin melihatku." "Apa yang kau katakan?" "Mereka kan orang tuamu." Ia menatapnya dengan sedih dengan mata hitamnya yang besar. "Hubungan kami tidak terlalu baik. Aku tahu sulit bagimu untuk percaya sekarang, tapi aku dibesarkan di keluarga yang sangat kaya. Anak tunggal yang dimanjakan, yang tidak tahu kata tidak. Aku melakukan apapun yang kuinginkan. Bahkan di sekolah dasar, aku bisa memaki guru, berbuat jahat pada teman sekelas, seperti mereka padaku. Aku mencuri mobil ayahku pada usia 13 tahun, menabrakannya. Ia membayar sejumlah besar uang agar kasus itu ditutup. Aku mulai merokok pada usia 14 tahun, pergi ke klub dan berkencan dengan laki-laki pada usia 15 tahun. Tentu saja, ibu dan ayah mencoba melarangku. Kami sering bertengkar. Kadang-kadang mereka mengurungku di kamar, mengambil teleponku. Tapi pada akhirnya, semua berjalan sesuai keinginanku. Aku lulus sekolah dengan susah payah di sini juga tidak luput dari uang untuk kepala sekolah, begitu pula saat masuk universitas. Di sana aku sudah diberi apartemen dan mobil. Kau pikir aku menjadi lebih dewasa, lebih pintar? Tidak, semuanya menjadi lebih buruk. Aku kuliah kalau tidak ada urusan lain. Selebihnya, aku bersenang-senang, menghabiskan uang ayahku, dan mengadakan pesta. Aku balapan mobil, beberapa kali ditahan polisi. Ayah menebusku. Di rumahku selalu ada pesta. Saat salah satu pesta, apartemenku hancur dan tetangga kembali memanggil polisi. Kali ini kesabaran orang tuaku habis. Kami bertengkar hebat. Ayah bilang ia akan meninggalkanku tanpa uang, hanya dengan cara itu aku akan punya kesempatan untuk dewasa dan menjadi manusia. Aku menjawab sesuatu tentang aku tidak minta dilahirkan, dan karena mereka sudah melakukannya, sekarang terima saja apa yang telah mereka didik. Ayah menjawab bahwa mereka dan ibu sudah lama berpikir untuk menggugurkan kandungannya, dan sepertinya mereka telah membuat pilihan yang salah. Lalu aku berteriak, "Semoga kalian kecelakaan di jalan dan aku menjadi pewaris tunggal." Ayah berteriak bahwa aku bukan lagi putrinya. Dewi terdiam, mengendus. Budi menyodorkan sebungkus tisu. Ia mengangguk berterima kasih, menyeka air mata, membersihkan hidungnya, dan melanjutkan. Aku lari dari rumah. Di sana sudah menunggu temanku. Kami pergi ke restoran, mampir ke rumahnya, dan malamnya kami pergi ke suatu klub. Dan saat aku keluar dari klub untuk mencari udara segar, kepalaku dipukul, dan aku sadar sudah berada di ruang bawah tanah. Ia tersenyum aneh dan menatap Budi. Hal terakhir yang kukatakan pada orang tuaku adalah aku berharap mereka mati, dan mereka, bahwa mereka tidak ingin melihatku sebagai putri mereka. Jadi, aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghubungi mereka. Dewi ragu-ragu,
Lalu menambahkan dengan yakin, kau tahu orang tuaku, setidaknya ayahku. Ia mendekati rak buku dan memasukkan tangannya ke dalam. Budi tiba-tiba teringat bagaimana pada hari pertama ia melihat melalui jendela bahwa gadis itu menyembunyikan sesuatu di sana. Dewi menyodorkan selembar koran tua, menemukannya saat mencari sesuatu untuk menyalakan tungku, jelasnya. Di halaman depan ada artikel tentang hilangnya putri seorang pengusaha dan pejabat terkenal. Melihat nama keluarganya, Budi bersiul. Jadi itu ayahmu, serius. Dewi tersenyum pahit. Aku tidak terlalu mirip dengan putri orang seperti itu sekarang. Budi mendesah. Aku juga punya hubungan yang tidak mudah dengan ayahku. Tiba-tiba ia berkata, ibu meninggalkan kami ketika kakakku berusia 12 tahun dan aku 9 tahun. Meninggalkan? Tanya Dewi. Ia mengangguk. Saat itu kami tinggal di rumah ini. Ia menunjuk sekeliling mereka. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Lalu tiba-tiba ia meninggalkan surat untuk ayah, bahwa ia tidak tahan lagi dan pergi ke negara lain. Mungkin sejak saat itu ia membenci semua wanita. Ia tidak meninggalkan kami, ia membesarkan kami. Tapi entah kenapa ia selalu lebih menyayangi kakakku. Mungkin karena ibu lebih menyayangiku, aku tidak tahu. Agus selalu menjadi anak yang baik di matanya. Masuk fakultas ekonomi, sementara aku kedokteran, punya anak, sementara aku baru menikah, membuka bisnis sendiri, sementara aku hanya dokter di puskesmas, punya anak kedua, sementara aku bercerai. Budi tersenyum pahit. Bertahun-tahun aku mencoba memenuhi harapannya. Kupikir, nah sedikit lagi, dan ayah akan mengerti, akan menghargai betapa baik, pintar, dan luar biasanya aku sebagai anak. Dewi dengan hati-hati meletakkan telapak tangannya di lengannya dan mengelusnya. Ia mengangguk berterima kasih. Kami sangat jarang berbicara dan hampir tidak pernah bertemu. Tapi dengan kakakku dan keluarganya, hubunganku sangat baik. Aku tidak tahu apa yang harus kusarankan padamu tentang orang tuamu, mungkin hanya mencoba berbicara. Setidaknya dengan begitu kau tidak akan tersiksa oleh ketidaktahuan dan bisa membuat titik terang. Aku akan memikirkannya. Dan karena ini malam pengakuan, bolehkah aku juga menanyakan sesuatu yang pribadi padamu? Ia tersenyum. Tentu saja, tanyakan. Mengapa kau mengurusi kami? Jangan salah paham. Aku sangat berterima kasih padamu. Ini takdir bahwa aku dan Putri bertemu denganmu. Tapi kami kan orang asing bagimu. Kau bisa saja hanya memberi kami tempat menghangatkan diri dan menginap, dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi kau tidak mengusir kami, memberi kami makan, membelikan pakaian dan mainan. Budi hanya mengangkat bahu. Apa yang bisa kukatakan? Mungkin ini memang sifatku. Membantu orang lain selalu ada dalam darahku. Karena itulah aku menjadi dokter. Itu sesuatu yang tidak bisa kuubah dalam diriku. Terima kasih. Kau orang yang sangat baik. Aku ingin bertanya sesuatu lagi, kata Budi dengan termenung. Mengapa kau tidak pergi ke polisi? Dewi mendesah, ragu-ragu sejenak, tetapi menjawab, karena Putri, aku tidak tahu siapa dia. Dugaan terburukku adalah dia putri penculiknya. Dia tidak memberitahumu? Dia entah tidak ingat atau tidak mau bicara. Aku takut mereka akan mengambilnya dariku, mengirimnya ke panti asuhan. Bagaimana dia di sana tanpaku? Selain itu, aku tidak tahu di mana penculiknya sekarang. Kau pikir dia bisa keluar dari rumah? Pasti. Dia bisa saja menyembunyikan kunci lain di rumah. Bisa merusak kunci, memecahkan jendela dan mencabut papan, bisa menelepon dan meminta bantuan. Aku bahkan tidak tahu apakah dia punya telepon. Kau takut dia akan menemukan kalian? Dewi mengangguk. Mobil yang ditinggalkan di jalan raya pasti sudah lama ditemukan. Kemungkinan besar polisi sudah menghubunginya. Kalau begitu, dia tahu di mana mobil itu ditinggalkan dan bisa menebak di mana kami harus dicari. Mungkin ada yang menjemput kalian di jalan dan membawa kalian ke kota, atau kalian sudah melapor ke polisi. Dari mana dia tahu? Ada banyak kemungkinan. Aku yakin dia tidak akan berani datang ke sini. Dewi sedikit rileks. Aku harap begitu. Budi melanjutkan, bagaimanapun, kalian bisa tinggal di sini selama yang kalian mau. Dan aku, jika kau tidak keberatan,
akan berkonsultasi dengan kakakku. Dia akan memberitahu cara terbaik untuk melakukannya. Dewi tersenyum. Kakakmu punya banyak pengalaman berurusan dengan korban penculikan? Dia seorang pengacara sebagai pendidikan keduanya. Oh, begitu. Aiwaye, kau tidak keberatan? Gadis itu menggelengkan kepala. Bagus. Kalau begitu besok aku akan bertemu dengannya. Agus terkejut ketika adiknya sendiri meneleponnya dan mengajaknya bertemu. Kau butuh sesuatu dariku, ya? Tanya kakaknya dengan sedih ketika mereka duduk di meja dan memesan. Kau benar, jawab Budi. Aku butuh bantuanmu. Ada apa denganmu? Masalahnya bukan padaku. Budi berbicara lama. Agus mendengarkan dengan keheranan yang semakin besar, tidak menyela, hanya sesekali mengajukan pertanyaan klarifikasi. Wah, adikku ini benar-benar hebat, katanya dengan kagum ketika Budi selesai bercerita. Kami pikir dia pendiam, duduk di puskesmas desa sebagai dokter desa, ternyata dia menyelamatkan gadis-gadis. Budi mendesah. Aku tidak menyelamatkan siapapun, hanya mencoba membantu. Jangan berkata begitu. Agus, mari kita serius. Kakaknya langsung tegap, menjadi fokus dan serius. Tentu saja aku akan berkonsultasi dengan orang yang tepat, tapi kurasa semuanya bisa diatur. Kita bisa menempatkan Dewi dan gadis kecil itu di pusat rehabilitasi. Di sana mereka tidak perlu. Melihat adiknya, ia bertanya, atau kau ingin mereka tinggal bersamamu? Aiwaye. Menarik. Baiklah, kita akan pikirkan sesuatu. Mengenai penculiknya, sayang sekali dia tidak langsung melapor ke polisi. Kurasa dia akan langsung tertangkap, tapi sekarang, mencari angin di padang. Budi mengerutkan kening. Kau tidak melihat dalam kondisi seperti apa mereka saat itu. Sudah, tenanglah, aku mengerti. Sebenarnya, aku punya ide bagus, ayo kita ke tempatmu. Maksudmu ke rumah kebun? Tanya Budi. Iya, aku akan berkenalan dengan gadis-gadismu secara pribadi, dan kita akan langsung bicara dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dewi memutuskan untuk membuat kue. Ia menemukan sebotol besar selai aprikot di kulkas dan berpikir akan bagus jika digunakan. Suasananya sangat baik. Putri sedang menonton kartun di kamar. Aku sedang membuat kue, lapor Dewi padanya. Mau ikut? Gadis kecil itu menggelengkan kepala tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Dewi tersenyum dan menutup pintu. Dulu Putri tidak akan beranjak darinya, tapi sekarang ia tidak takut lagi sendirian di kamar. Gadis itu kembali ke dapur dan mulai mengaduk adonan. Ia menunggu kembalinya Budi dan mencoba membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bersiap untuk bertemu dengan orang tuanya dan tentu saja harus melapor ke polisi. Pertemuan dengan ayah dan ibunya, ia siap menghadapinya, bahkan jika mereka mengatakan tidak ingin melihatnya lagi. Biarlah. Tapi perpisahan dengan Putri, hanya memikirkan bahwa gadis kecil itu akan diambil darinya, Dewi merasa tidak enak, tapi ia sadar itu tidak bisa dihindari. Mereka kan tidak bisa tinggal selamanya di rumah kebun ini dengan mengandalkan Budi. Sekalipun ia baik hati, semua ada batasnya. Pintu depan di belakangnya berderit. Dewi tersenyum, berbalik, dan tiba-tiba seseorang mencekik lehernya. Kau pikir aku tidak akan menemukanmu? Kata suara yang dikenalnya. Dewi membeku. Kau pikir bisa lari dariku? Lanjut penculiknya. Dulu tidak berhasil, sekarang juga tidak akan. Ia menyeretnya ke pintu. Dewi hampir tidak melawan. Yang penting Putri tidak mendengar apa-apa. Ia akan membawanya ke mobil dan pergi. Sebentar lagi Budi akan kembali. Ia akan mengerti, menebak apa yang terjadi padanya, dan memanggil polisi. Ada kemungkinan mereka akan ditemukan dengan cepat. Yang penting Putri tidak harus mengalami ini lagi. Penculiknya menyeret Dewi melintasi halaman, sepertinya ke mobil. Ia menggumamkan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak jelas. Titik-titik hitam menari di depan matanya. Kakinya mulai tersandung, dan ia dengan susah payah menyadari bahwa ia didorong ke kursi belakang mobil. Hal terakhir yang ia dengar adalah derit rem yang memekakan telinga. Ketika Dewi sadar, bahkan sebelum membuka mata, ia sudah ingat apa yang terjadi.
Ia bersiap untuk melihat langit-langit ruang bawah tanah yang lembab yang dikenalnya. Tiba-tiba di sebelahnya terdengar suara anak-anak yang paling ia sayangi di dunia. Dewi, putri di sini. Jadi dia juga membawanya. Dewi membuka mata dan dengan heran melihat bahwa ia berada di kamar tidur yang sama tempat ia menginap beberapa hari terakhir. Di sebelahnya berdiri putri yang menangis dan Budi. Akhirnya, desahnya lega dan memegang pergelangan tangannya. Ia berhenti sejenak. Denyut nadi normal. Bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja, katanya dengan suara serak, hanya tenggorokannya sakit lagi. Itu bisa diobati. Yang penting kita uspeli. Ia dengan lembut memegang tangannya. Dewi mencoba tersenyum. Saat itu masuk seorang lagi. Pria itu sangat mirip Budi, hanya saja terlihat sedikit lebih tua dan bahunya lebih lebar. Nah, putri pemberani kita sudah sadar, katanya dengan ceria. Semuanya akan baik-baik saja. Kalimat terakhir itu ia katakan pada putri, yang sudah tersenyum gembira. Apa yang terjadi? Tanya Dewi. Kami datang tepat waktu, kata Budi singkat. Di mana dia? Dewi tiba-tiba duduk di tempat tidur. Berbaringlah, tidak perlu terkejut begitu. Semuanya baik-baik saja. Dia sudah dilumpuhkan dan menunggu polisi, lapor Agus dengan gembira. Jangan khawatir, semuanya sudah berakhir, tanya Dewi. Belum, kata Budi padanya. Tapi yang terburuk sudah pasti berakhir. 1 tahun kemudian, Dewi baru saja meletakkan piring terakhir di meja ketika Budi kembali ke rumah. Sudah datang? Tanyanya. Iya, sedang parkir. Ia mendekat dan meletakkan 2 kantong besar di dekat kulkas. Kita kan sudah menyiapkan semuanya, kata Dewi dengan sedikit menegur. Budi mengangkat bahu. Kau kan tahu Maya, dia tidak bisa datang bertamu dengan tangan kosong, apalagi tidak menyiapkan apa-apa untuk meja tahun baru. Saat itu pintu depan terbuka dan seluruh keluarga kakak laki-laki Budi masuk beramai-ramai. Selamat menjelang tahun baru, teriak Agus dan mengetuk-ngetukkan tongkat yang dililiti perada ke lantai. Ia mengenakan kostum Sinterklas. Maya, istrinya, adalah Ratu Salju. Keponakanku, teriak Agus. Kenapa tidak menyambutku? Aku di sini. Terdengar dari dalam rumah, dan sedetik kemudian putri yang bahagia melompat keluar. Dengan satu lompatan ia mendarat di pelukan Sinterklas, dan pria itu bahkan terkesiap karena terkejut, tetapi berhasil menahan gadis kecil itu. Dan kau ini siapa, cantik, tanyanya. Kupu-kupu. Aku peri, jelas putri dengan sedikit tersinggung. Peri? Itu luar biasa, kata Agus. Ia menurunkan peri itu ke lantai, dan ia memeluk Tante Maya dan Lisa dengan satria. Ayo main, ajak Lisa. Aku akan menunjukkan boneka apa yang kudapat di sekolah saat liburan. Ayo, gadis-gadis itu berlari pergi. Satria, yang lebih tua, menyapa tuan rumah dan, setelah memastikan bantuannya belum diperlukan, juga pergi ke dalam rumah. Agus dan Maya mencuci tangan dan mulai membantu di dapur. Jadi, ada kabar apa? Tanya Agus. Sudah lama tidak bertemu kalian. Dewi dan Budi saling berpandangan. Dewi sudah menyelesaikan dokumen adopsi putri, kata Budi. Oh, akhirnya. Kukira kalian sudah gila mengurus surat-surat itu. Benar sekali, sahut Dewi. Ini harus dirayakan, kata Agus dan tanpa peringatan membuka sebotol sampanye, meletuskan gabusnya ke langit-langit. Maya dengan bercanda menepuk kepala suaminya, tetapi segera menyodorkan gelas. Agus dengan cekatan mengisinya. Aku juga sudah mengunjungi orang tuaku dengan putri, kata Dewi sedikit lebih pelan. Pasangan itu mengangguk serius. Bagaimana? Tanya Maya. Anehnya, baik-baik saja, jawab Dewi. Kadang-kadang aku merasa mereka masih belum terbiasa bahwa aku kembali, dan sudah sangat berubah. Kadang-kadang mereka menatapku seolah-olah tidak yakin aku putri mereka. Sangat bagus kalian berdamai, kata Agus dengan serius. Ini semua berkat Budi, kata Dewi dan menatap tunangannya dengan penuh kasih. Dia yang membujukku. Pria itu sedikit memerah dan mengangkat bahu. Bagaimanapun, patut dicoba. Putri kan harus punya kakek dan nenek, setidaknya dari satu sisi. Sudahlah, kata Agus dengan menenangkan.
Kau kan terakhir kali bicara baik-baik dengan ayahmu. Budi mengangkat bahu dengan tidak jelas. Jadi, lanjut Dewi, mereka masih lebih sulit terbiasa dengan fakta bahwa aku sekarang punya anak, tapi mereka bersikap lebih dari pantas. Sulit untuk tidak mencintai putri. Dengan senyum, Budi berkata, itu benar. Bagaimana dengan dia? Tanya Maya. Dewi tersenyum sinis. Kami dijanjikan bahwa dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Pasti harus minum untuk itu, kata Agus. Istrinya memutar mata dan dengan lembut tetapi tegas menarik lengannya dan bertanya pada Dewi, kau akan menceritakan semua kebenarannya pada putri? Dewi mendesah, tidak tahu, kemungkinan besar saat dia sudah dewasa. Atau saat dia mulai menghasilkan uang untuk membayar psikolog. Semua orang tersenyum sedih. Masih ada waktu. Aku ingin bersulang sekarang, tiba-tiba Agus menyela. Ayo. Ia mendapat tepukan bercanda lagi dari Maya dan terdiam. Budi tersenyum dan menoleh ke Dewi. Aku bisa saja mengatakan bahwa tahun-tahun terakhir hidupku tidak mudah. Tapi mengetahui apa yang telah kau alami, aku tidak bisa mengatakan itu. Tapi yang pasti, tahun-tahun itu tidak bahagia. Aku seolah-olah hidup dalam mode otomatis, sampai suatu saat aku bertemu denganmu dan putri. Sejak saat itu, aku hidup kembali. Aku tidak tahu apakah takdir yang mempertemukan kita saat itu atau sesuatu yang lain. Aku hanya bisa mengatakan bahwa sekarang aku bahagia dan ingin bersamamu selamanya. Dewi menyeka air mata yang mengalir dan mengangkat gelasnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena gugup dan perasaan yang meluap, ia tidak bisa. Wah, kata Agus, dengan hati-hati melangkah menjauh dari amarah istrinya, bahkan orang tua sepertiku dibuat menangis, apa yang bisa kukatakan? Selamat tahun baru, selamat berbahagia,